Oke, belum keluar Pak record-nya. Nah, udah oke. Eh, Selamat siang buat teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi hari Sabtu hari ini tanggal 6 ya. Tanggal 5 atau tanggal 6. Nah, hari ini kita acaranya agak berbeda sedikit gitu. Karena setelah kita lihat-lihat ternyata banyak nih teman-teman kita yang punya story yang bagus-bagus gitu. Punya story yang bagus-bagus. Jadi kita mau teman-teman kita ini berbagi. Baik ada yang dari produk ataupun dari bisnis ya gitu. Nah, jadi sesi pertama ini kita akan kasih kesempatan sama teman-teman yang sudah mempersiapkan yang ini benar-benar merubah apa yang mereka rasakan. Nah, jadi pada sesi pertama nanti teman-teman ada yang berbagi cerita. Nanti pada sesi kedua untuk teman-teman yang ingin bertanya terserah mau nanya sama siapa aja boleh karena nanti ada Ibu Eka, Ibu Ika, Ibu Betty, Ibu Lili Sumawi dan Ibu Rahel. Nanti boleh bertanya dengan salah satu dari mereka. Nah, jadi sekarang kalau ada yang mau nyatet silakan nyatet. Jadi karena kan ceritanya beda-beda nih, jadi bisa tahu ya mau nanyanya nanti sama siapa. Nah, mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya apabila ada teman-teman yang merasakan manfaat sejak di Atomi, silakan hubungi Pak Boas dan Bu Ria untuk kasih testimoni di minggu depan. Nah, ini sih menurut saya penting banget ya, karena satu testimoni kita itu kadang-kadang bisa membuka pikiran kita semua sih, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Silakan Ibu Betty. Ya, kasih tepuk tangan. Silakan Bu Betty. Bu Betty, bentar saya buka unmute-nya dulu ya. Ya, ya. Udah, silakan Bu. Ya, selamat sore semuanya. Saya diminta untuk memberikan testimoni ya mengenai Atomi Body Care ya, body lotion. Ya, dulu memang saya itu paling nggak suka kalau memakai satu produk dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sesuatu yang lengket-lengket gitu ya. Saya nggak suka sekali karena saya suka berkeringat, badan saya berkeringat. Jadi kalau barang yang dipakai itu lengket-lengket, itu rasanya aduh nggak enak sekali. Jadi saya susah sekali waktu itu kebanyakan produk khususnya skincare gitu lengket gitu ya. Jadi saya males banget pakai produk-produk begitu. Nah, sampai satu kali ketika saya diperkenalkan pada Atomi begitu ya. Nah, ini Atomi ada produk yang body lotionnya katanya nggak nggak lengket gitu ya. Karena kulit saya karena saya nggak suka pakai lotion yang lengket-lengket itu, jadi kulit saya tuh kering bersisik gitu ya, gatel gitu ya. Kalau di scratch gitu putih ya warnanya ya gitu ya, putih bisa bikin garis-garis begitu. Jadi saya mengalami hal yang kayak begitu juga. Kadang kalau di tangan saya gitu karena kebanyakan misalnya cuci piring gitu ya, jadi seringkali kasar gitu ya, kulit di tangan tuh jadi kasar. Nah, jadi kayaknya dan saya tuh selalu berada di ruang AC karena nggak kuat panas, jadi lebih kering lagi kulit saya ya. Lalu ketika saya masuk di Atomi, ini ada satu produk lotion itu. Kemudian saya dengar bahwa produk ini, saya baca keterangan produknya itu tidak lengket gitu ya. Jadi saya mau coba sebenarnya, saya mau coba deh gitu ya. Seperti apa sih produk Atomi itu? Cocok nggak di kulit saya gitu ya? Bisa rubah nggak gitu ya? Jadi saya coba beli. Nah, kemudian saya mulai pakai. Nah, saya suka sekali yang pertama-tama itu memang ringan ya. Body lotionnya tuh ringan dan nggak lengket gitu. Dan saya juga suka sekali sama wanginya, harumnya. Harumnya tuh nggak menyengat, harumnya tuh lembut gitu. Jadi saya sering pakai dan itu memang sangat mengurangi dan berpengaruh sama kulit. Kulit jadi nggak terlalu kering, juga kulitnya tuh kalau
di scratch gitu, nggak nimbul putih-putih, garis-garis putih, udah banyak berkurang. Pernah satu kali karena dia otomatis ya kalau kita apply lotionnya itu ke kulit kan tangan kita, telapak tangan kita pasti kena gitu ya, pasti kena. Nah, jadi itu juga berefek sama kulit tangan saya gitu yang kasar gitu. Satu kali ketika waktu sebelum COVID gitu berjabat tangan gitu ya, ada berjabat tangan dengan jemaat saya, ada satu ibu bilang, kok apa kulit kamu halus banget sih, dia bilang begitu ya. Saya bilang, masa sih, pakai apa? Oh iya, saya bilang, ya pakai lotion biasa lah, saya bilang pakai lotion, saya bilang gitu. Halus ya tangannya ya, saya bilang. Oh iya, syukurlah, saya bilang puji Tuhan ada kemajuan ya gitu ya. Orang menyentuhnya kemudian dia bilang lembut banget gitu. Halus kulitnya dia bilang gitu. Ya, saya syukur sih. Jadi saya masih pakai produknya Atomy yang saya rasakan cocok di kulit saya dan ada manfaatnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Bu Betty. Terima kasih ya buat testimoninya ya. Memang kalau kulit kulit kering-kering gitu kan kadang-kadang mengganggu dan gatal banget juga ya Bu. Emang. Oke, terima kasih ya Bu Betty ya. Nah, Sama-sama. selanjutnya saya mau minta tolong Bu Eka. Bu Eka bisa, Bu Eka mana ya Bu Eka? Bu Eka bisa kasih testimoninya? Oh iya, nih dia. Oke, Bu Eka, silakan Bu Eka. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Pada hari ini saya dapat tugas sekali lagi untuk membagikan tentang produk kesayangan keluarga kami ya, yaitu tentang omega. Ini omega 3 ya, namanya Alaska Omega Atomy ya. Kenapa disebut produk kesayangan keluarga? Ya karena seluruh anggota keluarga saya mengkonsumsi ini gitu ya, merasakan manfaatnya. Bukan aja yang berkaki 2, malah tadi saya juga dapat ide sampai yang berkaki 4 juga mendapatkan manfaat dari omega ini. Gitu. Jadi ini terus terang, terutama saya pribadi, saya mempunyai pengalaman yang boleh dibilang luar biasa dengan omega 3 ini ya. Sudah beberapa kali saya bagikan, tapi sekarang saya ceritakan kembali ya. Ini kejadiannya sih sebenarnya udah lama, 2 tahun yang lalu, tahun 2019, 2019 pertengahan gitu ya. Awalnya saya sadar-sadarnya itu pada waktu saya harus ngambil rapot anak. Itu ke sekolah, naik ke tangga gitu ya, 3 lantai, nggak sanggup sampai atas. Di tengah-tengah itu udah ngos-ngosan setengah mati, udah pucat, udah kayak mau pingsan. Itu kejadian pertama. Saya pikir ini kenapa nih? Mula-mula sih nggak kepikir gitu ya, jantung atau apa gitu. Terus beberapa minggu kemudian ada lagi serangan gitu, keluhan lebih parah lagi gitu ya, sampai gelap, sampai segala pokoknya parah. Sejak itu saya baru terpikir, wah jangan-jangan jantung gitu ya. Kita kan semua satu keluarga terus terang memang parno ya, karena orang tua juga meninggal juga karena serangan jantung gitu kan. Tapi saya juga belum berani ngomong, belum berani cerita kemana-mana gitu. Sampai puncaknya tengah subuh ada lagi serangan gitu kan. Di situ saya panik banget. Terus anak-anak juga bantu konsultasi ke Halodoc kemana, karena malam-malam nggak tahu mau kemana. Diputuskan memang saya harus periksa jantung gitu kan. Jadi singkat cerita, saya diperiksa konsultasi spesialis jantung, terus diobservasi segala macam, darahnya jelek, kolesterolnya tinggi, terus treadmillnya jelek, nggak sanggup, nggak selesai gitu kan. Terus USG, kalau USG sih memang bagus, karena USG kan ngecek pembengkakan segala macam ya, itu bagus. Terus di yang di EKG yang 24 jam, dipinjemin alat 24 jam itu dipantau, itu juga mungkin ada yang nggak benar gitu kan, dokter bilang. Akhirnya keputusannya dokter menyuruh saya harus kateter untuk mengecek berapa banyak sumbatan yang ada gitu kan. Di situ saya benar-benar takut setengah mati gitu, dengar-dengar pasien, sesama pasien di sana. Ya pokoknya kalau udah kateter itu pasti harus, kemungkinan besar harus ring jantung, atau kemungkinan terburuk malah bypass gitu kan. Aduh, saya udah setengah mati takutnya gitu kan. Cuman selama ini kan memang saya itu sejak kenal Atomy ya, makanya itu beruntungnya saya kenal Atomy.
jadi bisa mengetahui belajar lebih banyak tentang suplemen gitu kan ya, bisa tahu kualitasnya, ya kita percaya produk Atomi pasti yang bagus gitu kan. Tapi juga kita bisa lebih dalam lagi mempelajari tentang ingredientnya gitu, bahan bakunya, gunanya juga lebih dalam gitu kan, belajar tentang suplemen, terutama tentang omega gitu. Ya terus terang memang selama ini kalau untuk keluarga saya suplemen itu bukan merupakan hal yang penting gitu. Kita nggak berapa concern tentang suplemen gitu kan. Kadang-kadang aja dapat, kalau dapat ya dapat oleh-oleh atau kebetulan belanja atau ada apa gitu kita makan, tapi nggak maksudnya nggak teratur makannya, kadang lupa, kadang keburu expired gitu segala macam. Tapi sejak kita kenal omega, ya kita karena juga untuk mendapatkannya gampang kan ya, kita bisa beli dengan teratur gitu di PO Korea gitu kan. Jadi saya konsumsi, tapi memang terus terang sebelum ada vonis untuk itu saya konsumsi paling juga sehari 2, itu pun kadang ingat, kadang lupa, nggak teratur gitu. Jadi sejak ada vonis saya harus kateter, juga saya pelajari dari YouTube segala macam itu ada yang bilang ya tergantung kebutuhan gitu kan. Kalau misalnya keluhan kita berat, ya mungkin jumlahnya harus ditambah gitu. Jadi ini karena saya ikutkan BPJS ya, jadi saya ada punya waktu tunggu 2 minggu, terus gitu pas waktunya itu juga saya minta mundur lagi 2 minggu karena kebetulan ada acara keluarga gitu ya. Jadi saya punya waktu tunggu 1 bulan sebelum dieksekusi. Nah selama 1 bulan itu saya coba secara teratur minum omega dengan dosis yang ditambah dari yang biasa. Kalau biasa kan dosis yang dianjurkan ini kan adalah 2 ya, 2 soft gel sehari. Tapi selama 1 bulan itu saya minum sebanyak 6 soft gel tiap hari, 3 siang, 3 malam gitu. Nah, pada saat eksekusi tanggal 30 Oktober tahun 2019 itu dokternya sendiri sampai bingung gitu ya. Saya udah pasrah gitu, terus dokternya kayaknya sepertinya bolak-balik sampai dia tanya, "Bu, Ibu kan tempo hari jelek banget ya Bu ya, Ibu kan ini." Saya bilang, "Iya." "Sekarang Ibu mau kabar baik apa kabar buruk?" Aduh, saya udah takut setengah mati gitu ya. Tapi akhirnya dokter bilang, "Bu, ini hasilnya bersih sama sekali," dia bilang. Bersih sama sekali, nggak ada apa-apanya. Di situ saya benar-benar ya puji Tuhan banget ya, itu berarti memang mungkin pertolongan Tuhan lewat omega gitu ya. Karena kalau berdasarkan logika itu dengan kebiasaan gaya hidup saya yang makan sembarangan, nggak pernah olahraga, segala macam gitu, itu pasti penyumbatan itu pasti ada ya. Apalagi dokter juga nggak sembarangan, saya pikir dokter nggak sembarangan ambil keputusan ya. Karena pertama juga kan BPJS ya, BPJS kecuali sih kita kalau dengan dana sendiri mungkin dokter suruh sembarangan gitu ya, mau tindakan ini itu. Tapi ini BPJS juga saya ambil rumah sakitnya juga ya lumayan ya, Siloam gitu kan, kelas 1 segala macam. Saya rasa dokter kalau nggak ada pertimbangan khusus nggak mungkin nyuruh saya sampai kateter gitu ya, biayanya itu berapa gitu. Tapi kenyataannya setelah saya di kateter, hasilnya itu bagus. Sama sekali nggak ada penyumbatan gitu. Jadi saya bersyukur banget itu omega, benar-benar saya rasakan manfaatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya merasakan, saya pelajari ini omega 3 kita punya ini bagus sekali ya. Saya juga merasakan sebelumnya itu berapa tahun yang lalu deh, sebelum saya usia 50 malahan. Itu saya sering sekali sendi-sendi ini bengkak gitu. Hampir sebulan sekali paling tidak ada gitu ya. Sendi-sendi ini bengkak. Itu sakitnya minta ampun, sampai pagi-pagi bangun tidur sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai di tangan sini juga sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pasti itu saya ada. Tapi akhir-akhir ini saya sadar ya, saya juga belajar ini salah satu manfaat omega adalah mencegah inflamasi, ya pembengkakan. Ya mungkin karena akibat saya teratur minum omega, sama sekali sekarang saya juga sampai lupa. Dulu-dulu saya pernah sakit begitu. Gitu. Pokoknya dulu sih udah jangan dibilang deh. Dikit-dikit sakit itu tangan udah nggak bisa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga juga suami juga pernah stroke ringan. Dulu ada penyumbatan ya beberapa tahun yang lalu. Itu juga sekarang udah saya kasih konsumsi omega secara teratur. Sekarang obat pengencer darahnya udah sama sekali stop. Gitu. Udah nggak minum obat-obat pengencer darah yang lain, hanya omega aja. 1 hari saya kasih 4. Sama satu lagi baru tadi pagi yang saya anak saya. Ya, dulu dia rambutnya rontok gitu kan.
Saya bilang udah minum omega aja ini. Terus memang dia minum beberapa lama gitu. Sekarang dia bilang iya loh mah benar. Sejak minum omega rambut udah nggak rontok lagi. Gitu. Jadi ya makin hari makin kesini makin dipelajari makin diingat-ingat ya omega itu manfaatnya buat keluarga kami banyak sekali gitu. Jadi saya sih ambil kesimpulan ya, kalau misalnya kita nggak punya penyakit yang berat atau apa gitu, kalau untuk mau suplemen, ya saya rasa cukup dengan omega aja, minum secara teratur, itu pasti manfaatnya banyak sekali. Karena omega ini, kita punya ini, selain dengan bahan bakunya yang dari ikan kolak ya, juga ditambah dengan turmeric oil, juga ada vitamin E-nya gitu kan. Jadi lengkap banget gitu. Jadi dia bisa juga buat kulit, buat mata juga, kesehatan mata. Kalau kita lihat di web Korea, kita baca itu dibahas. Jadinya omega ini bermanfaat untuk mengatasi mata kering gitu ya. Juga untuk rambut, untuk EPA DHA-nya juga itu kan tinggi ya. Kalau omega ini keistimewaannya adalah kandungan EPA dan DHA-nya ini hampir 65%. Jadi kalau dibandingkan dengan yang umum gitu ya, ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Memang mungkin di luaran ada yang sama gitu. Cuman kalau dilihat dari segi harganya, kita punya ini udah kualitasnya bagus, harganya juga ekonomis gitu. Jadi ya begitulah. Pokoknya omega ini hebat banget deh. Jadi kalau siapa yang belum coba ya, cuman sayangnya ini karena ini kan belum halal ya. Jadi untuk mereka yang tidak ada masalah dengan kehalalan, ya boleh dicoba omega ini. Tapi kalau yang ada masalah, boleh dicoba lagi produk yang alga. Mungkin yang alga ya, itu juga itu untuk yang yang versi halalnya. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Eka gitu. Ibu Eka yang cerita saya yang deg-degan rasanya. Maksudnya karena ternyata tuh ya maksudnya luar biasa banget. Beneran Ibu cerita saya deg-degan. Ternyata begini, ternyata begini. Kayaknya kalau Ibu bilang satu keluarga itu Ibu pengaruh banget sama omega 3, iya kalau Ibu ya soalnya Ibu ceritain itu masalahnya bukan masalah ringan ya, Bu. Gitu. Jadi saya dengar saya yang deg-degan banget. Rasanya maksudnya selama ini saya jujur aja minum omega 3 iya, tapi mungkin enggak sampai sebegitunya yang saya pikir gitu. Nah, ternyata memang luar biasa sekali ya. Tapi sejak Ibu Eka pernah sharing satu kali, saya juga ngerasa bahwa oh iya nih emang mesti dibaca banget. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang penasaran tapi ntar sesi pertanyaannya sesi kedua ya. Kalau ada yang masih mau nanya. Nah, sekarang terima kasih banyak ya Bu Eka ya. Nah, sekarang saya mau masuk tadi body lotion udah, terus suplemen udah. Sekarang saya mau masuk ke skincare. Nah, ini adiknya Sofia Lacuba kalau kata Ibu Ria mah katanya gitu. Boleh Bu Ika, silakan Bu Ika. Halo, perkenalkan saya Sofia Lacubi. Aduh, gini. Sebelum saya mulai, Bu Foni nanti saya mau share ya. Itu foto andalan saya, jadi harus di-share. Saya sebelum mulai, saya mau kasih pantun. Jalan-jalan ke Tanah Abang, bareng Ida, Foni, dan Cici. Siapa sangka muka saya seperti sekarang. Pakai produk Otomi, itu so pasti. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Ini muka saya nih, gaya sedikit nggak apa-apa lah ya, kan sama teman-teman sendiri ya, gitu ya, masih gitu. Sekarang saya mau share muka saya beberapa bulan sebelumnya. Nggak bisa, Bu Shwon. Bentar. Pak Boas, Ika minta tolong dijadiin co-host ya, Pak Boas ya. Ya, bentar ya. Ya. Ya, thank you, Pak.
Namanya Ika hilang, Mbak. Namanya Ika hilang. Ada. Gimana sih Ika? Terus. Ada Pak? Itu guys, Nah, itu udah, ini sebentar. Kak Kartika. Oke. Ya, Oke. udah Kak. Oke, thank you Pak. Ya. Tara, muka saya. Kalau kata Bu Ria, siapa Bu? Mamanya Ika ya Bu? Itu Iya, dulu itu, maaf Bu Foni tuh ada yang mau masuk, belum bisa masuk, dibukain. Ini udah lagi dibukain, nggak mau masuk nih. Oh, saya itu dulu nggak suka pakai namanya skincarean karena ribet menurut saya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya umur, begitu banyak polusi gitu kan, jadinya makin kesini, kok lama-lama muka saya tambah tua gitu, dan itu nyata sekali gitu karena saya temenannya sama Bu Foni itu gitu. Saya temenannya sama Foni, terus kalau pergi jalan-jalan selalu dia panggilnya Kak, saya Ibu gitu kan, berasa sekali. Nah setelah itu saya mulai sih pergi ke dokter, pergi pakai skincare yang ada di luaran sana gitu. Tapi bukannya rajin ya, maksudnya gitu ya, maksudnya tetap bolong-bolong. Begitu saya kenal Atomy, saya mulai pakai produk-produk Atomy gitu. Salah satunya adalah evening set. Meskipun saya sudah pakai evening set, saya juga begitu masih pakainya bolong-bolong gitu. Saya selain evening set, saya juga pakai skincare-nya Absolute. Nah, saya pakai Absolute juga, tapi tetap juga bolong-bolong gitu. Nah, sejak pandemi banyak ikut Zoom sana sini, jadi makin lama makin pintar dan baru dikasih tahu bahwa sebenarnya itu kita itu harus pembersihan itu harus benar-benar benar gitu. Kalau nggak benar, mau pakai skincare semahal apapun, sebaik apapun, itu semuanya nggak ada gunanya gitu. Nah dari situ saya, oh iya ya berarti saya harus mulai rajin dan mulai bersihkan dengan benar. Nah makanya saya mulailah pakai evening set secara full, mulai dari deep cleanser, apa namanya, foam cleanser, peeling, dan masker gitunya. Begitu juga dengan si Absolute itu. Selain itu, makin kesini begitu banyak produk Atomy yang mulai keluar kan gitu dan mulai berdatangan. Salah satunya diperkenankanlah saya dengan inner collagen. Nah, begitu saya minum inner collagen itu benar-benar kelihatan nyata gitu loh. Bukannya saya pakai yang lain itu nggak kelihatan nyata gitu, tapi begitu ditambah dengan inner collagen itu benar-benar kelihatan sekali gitu. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya, maksudnya gitu ya. Yang tadinya saya cekung di mata, smiling line itu mulai berangsur-angsur kurang gitu. Nah, sekarang saya tetap rajin untuk melakukan skincarean saya gitu kan, plus minum si inner collagen itu. Saya juga nggak lepas dari suplemen yang lain yang karena kita semua kan maksudnya pandemi begini, imun tubuh kita harus tetap dijaga. Jadi saya tetap minum Hemohim, probiotik dan vitamin C. Paling itu saja, Foni. Terima kasih. Bu Ika, Saya- boleh dikasih lihat foto yang Saya yang sebelumnya ya, ini kan tadi Bu Ika bilang foto yang sebelum pakai mamanya ya. Ika. Ini yang mamahnya Ika kan? Yang Iya. Ikanya mana? Yang Ikanya. Sebentar, yang Ikanya. Berarti yang setelah pakai produknya ya, yang setelah pakai Iya, produk. tapi ini di bulan, tunggu ya.
Nah, itu tuh. Bentar, sorry. Nah, kan? Udah kelihatan ya? Udah. Nah, ini Ika di bulan Desember. Tadi di bulan apa, Bu Ika? Kalau tadi di bulan Agustus. Oke. Mama Nah. Ika berubah menjadi Cici Ika. Oke. Ede aja ya padahal. Bagus. Terima kasih. Boleh nanya apa enggak? Kak. Kenapa Bu Alif? Boleh nanya. Bu Alif nanti sesi pertanyaan boleh di sesi kedua ya. Sesi kedua. Saya aja banyak pertanyaan juga nih Bu Alif sama. Pengen nanya. Tapi tadi sesi kedua ya Bu Alif ya, dicatat dulu. Nanti kita masuk ke sesi kedua biar teman-teman yang mau kasih testimoni kita kasih kesempatan dulu ya. Jadi dihafal-hafalin dulu mukanya nih, mukanya Ika dari Agustus ke Desember ya. Oke, thank you banyak ya Bu Ika ya. Ya, aku stop share ya. Ya, oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Ika. Nah, ini teman-teman udah lihat ya perubahan mukanya Bu Ika itu dari bulan Agustus ke bulan Desember. Nah, sebenarnya di bulan sekarang pun Ibu Ika itu udah banyak perubahan lagi yang saya lihat langsung. Nah, nanti mungkin Bu Ika nanti di sesi pertanyaan bisa jawab berapa lamanya, terus cara pemakaiannya atau apa ya. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi. Tadi kan produk udah ya. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan, kan di grup kita ini ada satu orang ibu juga yang luar biasa banget. Ini salah satu membernya Bu Ria yang sudah mulai mengikuti jejaknya Bu Ria ini. Ini Ibu Lili Sumawi. Ibu Lili Sumawi kita tahu sekarang ini baru buka center di Cirebon. Nah, untuk buka center itu kan nggak gampang. Ada ceritanya, ada story-nya kenapa bisa sampai buka center. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini satu saat bisa buka center sendiri ya. Nah, silakan Bu Lili kasih tahu kita bagaimana caranya sampai Bu Lili bisa punya center. Oke, silakan Bu Lili. Oke. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih kesempatannya. Jujur ya, pertama-tama itu nggak ada di dalam benak saya itu untuk bercita-cita untuk membuka center, sama sekali nggak kepikir gitu ya. Karena ya saya tidak punya rumah, tidak punya tempat, apalagi yang di pinggir jalan, harus yang 2 lantai gitu ya. Terus masalahnya juga tidak punya modal, tidak punya waktu. Ya kan kalau COVID ini justru semua kerjaan harus dikerjakan sendiri, jadi malah double-double gitu ya. Terus dan lagi banyak hal yang belum saya mengerti gitu loh. Karena pada waktu saat offline dulu, itu saya nggak pernah ikutan-ikutan, nggak bisa. Kepengen tapi nggak bisa ikutan-ikutan acara-acara yang di Jakarta, dan itu ya keadaan saya memang waktu itu benar-benar nggak bisa gitu. Nah, tapi ketika udah mencapai 2 kali sales master, itu tiba-tiba Ibu Ria tuh ngasih motivasi ke saya gini, Cik, kalau udah 3 kali SM itu bisa loh ngajuin center, dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, kayaknya saya tuh kayak orang dibangunin gitu loh ya, kayak merasa kayak orang dibangunin, oh iya gitu ya. Tapi saya bilang kan saya nggak ada tempat, nggak punya tempat gimana. Terus Ibu dia ngasih solusi. Loh kan bisa pakai tempatnya Ibu Nina. Nah, Ibu Nina itu memang dulu anaknya pernah buka center atomi di sana. Tapi karena udah married dan pindah ke Bandung, jadi akhirnya centernya tutup lah. Jadi saya pikir, oh benar juga. Kalau tempat itu udah di ACC dulu kan berarti tinggal ngelanjutin gitu, pasti lebih mudah gitu ya. Udah gitu, terus saya mulai cerita ke suami saya. Saya bilang, kata Ibu Ria tuh kalau udah 3 kali sales master, itu kita bisa ngajuin center gitu. Nah, ternyata suami saya tuh jadi semangat gitu loh. Bahkan dia lebih semangat gitu. Dan malam itu ya, yang penutupan yang malam tahun baru itu, yang tanggal 1 itu, untuk menentukan SM yang ketiga itu, dia nemenin saya sampai malam ngitung-ngitung segala macam. Sampai akhirnya berhasil untuk mencapai sales master ketiga. Nah, udah gitu terus jadi berarti sekarang
saya lagi masih bergumul nih dalam hati, masih bergumul ini antara ingin dan takut gitu loh. Tapi saya pikir-pikir, kalau jadi center itu berarti kan bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus. Terus karena kita kan pasti terpantau ya, terpantau. Terus dengan lebih serius gitu, pasti akan lebih cepat untuk mencapai impian gitu. Saya pikir ya manfaatnya di situ. Terus Pak Bos juga bilang, ada kesempatan apa nggak diambil gitu ya. Jadi pikir-pikir, ya sayang juga gitu ya udah. Nah, terus mulailah kita mengajukan ke kantor pusat. Nah itu saya serahkan ke suami saya ya. Terus karena sebenarnya hati saya juga masih ragu-ragu sih. Terus udah gitu saya bawa terus dalam doa, Tuhan mohon pimpin langkah kami biar saya tidak salah pilih jalan gitu. Dan saya pikir kalau Tuhan itu tidak setuju, ya pasti senternya nggak di ACC gitu loh. Nah, terus apalagi waktu itu kan kantor pusat mundur, terus saya pikir, waduh, udah pasti kayaknya nggak diterima ini gitu ya. Tapi ternyata akhirnya ya diterima sehingga bisa tercapai, dan sekali lagi masih ada halangan dalam penentuan nama. Itu inginnya kita kan ada mersinya gitu loh. Waktu itu sempat ditolak juga, tapi kena jurus ajaibnya Pak Boas, akhirnya di ACC gitu ya. Tadi saya juga mau tanya Pak Boas, kok bisa tiba-tiba kantor pusat oke gitu, karena tadinya itu nggak boleh gitu ya. Nah itu, terus dan lagi waktu itu terus impian saya yaitu ingin pemulihan ekonomi keluarga saya ya, yang sempat porak-poranda karena akibat kerugian yang besar pada waktu bikin pabrik gitu ya. Itu pemulihan keluarga, terus ekonomi keluarga, terus saya juga ingin membantu komunitas saya itu banyak ibu-ibu lansia, terus yang mereka yang gaptek, yang tidak mempunyai alat multimedia, sedangkan saya ingin supaya mereka itu bisa ikut Zoom gitu loh. Kalau ada sarana ini, mudah-mudahan kan kalau ada Zoom itu baranya itu nyala terus gitu loh. Dan ya itu cita-cita saya, mudah-mudahan impian, dan supaya saya juga bisa member-member yang seluruh jaringan saya ini itu bisa lebih maju, bisa lebih cepat perkembangannya. Itu kira-kira, Poni. Amin, Bu Lili. Sukses terus ya Bu Lili ya. Nah, Ya, buat teman-teman tadi, mungkin nanti teman-teman yang ada di grupnya ini, yang di bawahnya Bu Ria, kalau ternyata perlu center yang di Cirebon ya, mungkin nanti bisa tanya ke Bu Ria dan Pak Boas gitu. Aduh, sebenarnya nanti saya juga ada yang mau nanya. Saya mau nanya karena saya juga bercita-cita mengikuti jejak-jejak orang yang udah lebih berhasil. Pengen nanya, tapi entar ya Bu Lili. Penasaran juga gitu. Terima kasih banyak Bu Lili buat sharingnya. Maju terus ya Bu Lili. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sekarang satu lagi. Nanti buat teman-teman kalau yang masih bingung, tadi ada yang mungkin baru masuk, nanti mungkin dari pertanyaan-pertanyaan beberapa orang teman akan tahu ya, tadi yang sesi pertamanya itu di 3 orang pertama cerita apa. Nah, ini sekarang satu lagi. Ini versinya agak beda, tapi nggak kalah menarik ini. Nah, ini Bu Rahel. Bu Rahel ini terakhir ini sering sekali saya dengar namanya. Gitu ya, karena apa? Orang kan kalau sering kedengaran namanya biasanya karena ngelakuin sesuatu yang di luar out of the box gitu, jadi di luar umumnya gitu. Nah, Bu Rahel ini saya dengar-dengar banyak banget nih terakhir ini ngelakuin hal-hal yang harusnya kita lakuin. Nah, saya harap sih Bu Rahel bisa berbagi nih sama kita. Bu Rahel tuh bagaimana sih? Kok tiba-tiba gitu, tiba-tiba namanya mencuat aja gitu. Nah, itu apa yang Bu Rahel kerjakan, bagaimana yang Bu Rahel kerjakan, supaya buat teman-teman yang baru mulai juga ada termotivasi, gitu. Oke, silakan Bu Rahel. Iya, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Sebenarnya sih, saya bilang sama Bu Ria, Pak Buas, wah kayaknya saya ini belum waktunya deh, Pak, saya gitu. Tapi ya,
Pak Bos bilang, ya nggak apa-apa, tak ceburin dulu gitu. Ya, saya akan mencoba sih. Saya tuh memang suka di sekitar untuk tentang kecantikan, itu saya dari dulu suka gitu ya. Terus kalau saya ke gereja, itu sebelum ke gereja malamnya itu seringkali saya sudah di WA teman. Besok bawa ini ya, kerikan alis gitu. Karena saya suka ngerikin alis teman. Terus saya pokoknya suka memperhatikan wajah-wajah teman-teman saya gitu. Setelah itu teman saya pada bilang gini, coba kamu buka salon aja, kamu cocok deh. Saya cuma bilang, enggak ini cuman hobi aja, saya sayang sama kalian aja sih, saya gitu. Terus ternyata Bu Ria itu ajak ke Atomi tahun 2018. Saya ingat satu mobil deh sama Bu Ria. Bu Ria juga selalu bilang kan yang kalau sharing, ayo Raquel tak masukin ya di Atomi. Aduh Bu, barang Atomi itu kan mahal semua, nggak mungkin saya bisa beli. Terus siapa yang teman-teman saya yang beli kalangan saya gitu ya. Saya pokoknya down dulu gitu. Terus nggak apa-apa, pokoknya tak masukin dulu ya. Ya pokoknya ikut aja deh. Tapi saya tuh nggak menjalankan. Tapi kalau ke gereja gitu, Bu Ria tuh sering sharing. Saya dengerin aja. Ntar kalau ketemu lagi, sharing lagi, saya cukup dengerin aja gitu ya. Saya masukin ke telinga saya pulang saya renungkan gitu. Apa benar ya omongannya Bu Ria gitu. Tapi ini produk belum ada. Mosok sih. Jadi saya juga pakai logika saya gitu. Gimana nanti cara menawarkannya? Terus ke siapa ya saya menawarkan? Karena tak lihat itu produknya mahal-mahal. Dan saya pun apa mampu beli gitu. Terus suatu hari, yaitu saya mengalami sakit, saya mencoba, ternyata memang bagus produknya. Saya di tempat tidur itu bilang sama suami saya, kira-kira kamu setuju nggak saya di Atomi? Karena kalaupun saya nggak menjalankan, kamu tetap ngerjain Atominya Bu Ria. Terus kalau saya menjalankan, kira-kira mampu nggak ya saya beli? Gitu. Terus suami saya bilang apa? Sangat-sangat mengingatkan saya dan memotivasi saya terus. Dia bilang gini, kamu aja di asuransi dengan jualan kertas saja kamu bisa closing begitu. Masa sih dengan produk yang ada, udah ada barangnya, masa kamu nggak bisa nawarin? Nggak mungkin kamu nggak bisa. Saya terngiang-ngiang gitu di pikiran saya. Jujur saya sampai jam 12 saya nggak bisa tidur. Saya bawa dalam doa. Itu yang saya lakukan. Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki saya di Atomi, tolong buka jalan. Berikan tanda untuk saya. Satu, saya mencintai bisnis ini, saya bilang gitu. Kedua, saya belajar untuk mengenali produk. Dan ketiga, tentunya saya membutuhkan member dan teman-teman yang baru. Karena di gereja saya kan sudah banyak yang member ke Bu Ria atau ke Bu Olive dan yang lainnya gitu. Jadi saya cuma bilang gitu aja. Setelah itu berlalu, terus Bu Ria selalu memotivasi saya untuk saya suruh ikut Zoom gitu ya. Saya belajar untuk taat. Karena saya pikir gini, ketika saya melakukan sesuatu, saya harus yakin dengan apa yang saya jalani. Terus saya harus taat dengan leader saya. Itu kalau saya mau sukses, itu yang saya lakukan. Terus ketiga, saya pun harus mengenali produk. Dengan cara apa? Dengan cara saya mau belajar dan saya banyak tanya ke leader saya, tentunya ke Bu Ria. Itu saya kalau nggak tahu, saya tanya terus. Sekalipun mungkin Bu Ria ada saatnya, wih ini anak bawel banget. Tapi itu yang justru yang membuat saya nggak tahu, saya benar-benar belajar. Bu, ini produk ini kegunaannya apa ya? Terus manfaatnya apa? Terus kalau orangnya seperti ini jadinya gimana gitu. Bahkan saya bisa menjual produk yang belum saya pakai. Karena apa? Karena saya belajar. Belajar dari mana? Dari Zoom, dari cara Bu Ria memotivasi saya, dengan dia ngajarin saya. Saya kalau ada waktu, saya ke rumah Bu Ria. Gitu ya. 1 jam, 2 jam, di situ saya belajar. Ya sekalipun salah-salah, saya terus mau belajar gitu. Dan sekarang yang saya lakukan dengan member-member saya bukan suatu hal yang karena saya mau cari member saya mendekati dia, tidak. Saya punya hubungan sama teman-teman, puji Tuhan sangat baik gitu ya. Bahkan Tuhan tambahkan teman-teman di luar gereja itu dikasih gitu. Maksudnya member-member saya justru di luar gereja, teman-teman di luar gitu ya. Nah, saya selalu
kalau dia beli barang, sehari atau 2 hari, bahkan paling lama 3 hari, saya follow up. Gitu. Saya tanya, gimana setelah kamu pakai misalnya Healthy Glow, atau setelah kamu pakai baby creamnya. Nah, dia cerita. Nah, kalau misalnya ada keluhan, saya tanya Bu Ria, Bu, kenapa ya kok dia habis pakai ini gitu. Akhirnya Bu Ria menjelaskan. Akhirnya saya pun kembali menjelaskan ke teman saya. Nah, itu yang membuat teman saya itu senang. Bahkan pada bilang, oh kamu rajin ya, katanya. Rajin untuk memperhatikan saya. Saya bilang, karena saya ingin selain kamu mendapatkan produk yang bagus, saya ingin wajah kamu pun cantik, atau badan kamu sehat, dan ditambah kamu bisa menjalani bisnis ini. Dan semuanya ini bukan untuk menguntungkan saya, tapi saya rindu kamu pun diberkati seperti Tuhan memberkati hidup saya. Saya gitu. Oh, oke. Nah, terus saya udah ngundang temen sih satu, tapi dia mungkin sibuk gitu ya. Itu terbukti gitu ya. Awalnya dia tidak mau jadi member. Benar-benar dia cuma pemakai. Dan kalau pemakai itu dia orang tuanya, anaknya semua pakai itu lumayan kalau beli. Suruh jadi member susah banget gitu ya. Tapi saya terus setiap hari saya telepon dia, saya kasih tahu bahwa di Atomy ini ada bisnisnya gitu ya, seperti Bu Ria sarankan untuk saya bilang itu, saya kasih tahu ke dia. Lama-lama teman-teman saya ini jadi member, dan puji Tuhan sih sekarang sudah mulai menjalani gitu. Nah, kemarin ini ada teman yang pingin menjual AC gitu ya. Nah, saya tuh hampir mirip-mirip 11-12 sama Bu Ria. Orang keluhan apa, ya saya bersedia untuk membantu gitu. Terus jual AC, saya bantu. Sekalipun saya tidak tahu, saya cari informasi. Akhirnya kejual. Ibu yang saya nggak nyangka gitu ya. Akhirnya dia bilang ini, Mbak, saya mau ya memberin keponakan saya gitu. Akhirnya, oh boleh. Akhirnya saya dapat member. Terus satu lagi dapat teman asuransi. Awalnya saya posting di status WA. Saya kan sekarang sering ya gitu ya. Status di WA itu saya kasih ramen gitu ya, produk-produk yang lain. Akhirnya teman saya nanya itu. Terus tanpa disadari dia langsung jadi member. Dia bisa bilang, kok saya bisa langsung cari kamu ya Mbak untuk jadi member. Harusnya kamu loh yang cari saya, kayak asuransi gitu, katanya gitu. Nawar-nawarin, kok kamu enggak? Terus saya ketawa, hehe gitu. Karena semua karena kemurahan Tuhan. Ini yang saya garis bawahi bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau melibatkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Entah itu caranya seperti apa. Saya setiap hari itu selalu kagum gitu ya. Kok ada aja yang member mau masuk, terus pingin di facial, ya saya lakukan gitu. Jadi kalau hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, teman saya itu ada yang main. Pintu rumah saya sangat terbuka untuk teman-teman saya. Sekalipun COVID gitu, saya tapi tetap menjaga gitu ya. Kalau dia sehat, kenapa enggak? Jadi saya enggak yang parno-parno amat gitu ya. Akhirnya saya persiapkan, saya bikinin pisang goreng gitu ya. Saya pokoknya jamu dengan dia baik gitu. Nah, saya facial, di situ saya ngomong gitu. Saya kasih tahu produk ini bagus. Dia nurut aja. Saya masas mukanya gitu. Dia benar-benar oh iya. Akhirnya dia bilang, iya saya mau habis gajian. Dia kan orang asuransi juga. Habis gajian ini saya mau beli ini. Oh oke boleh. Begitu pulang mukanya kan udah cantik. Saya bilang, kamu ke rumah saya nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai apa-apa. Saya akan dandanin kamu. Saya bilang gitu. Oh iya, seneng pasti kan? Begitu sampai rumah saya dandanin dia. Pulang-pulang suaminya tuh nggak ngeh. Namanya laki itu biasanya cuek ya. Terus udah gitu, dia bilang, muka saya bagus nggak? Katanya. Oh iya kok bagus. Kenapa? Saya habis didandanin Rahel. Oh iya? Iya. Ya kamu beli aja. Nggak usah nanti facial terus atau nebeng dia, kan nggak enak. Katanya gitu ya. Beli aja, katanya. Oh kan boleh. Atomy? Iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Beli aja gitu. Akhirnya langsung kasih tahu gitu ya. Dia selalu, karena kan teman dekat saya. Saya tahu nggak? Saya dapat kesempatan luar biasa. Kenapa? Saya benar-benar diizinkan untuk beli produk Atomy. Oh bagus. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, ada kopinya loh. Oh ya,
mau dong kopinya. Jadi cantiknya buat saya, kopinya buat suami saya ya. Jadi, oh boleh. Nggak keluar. Terus saya berpikir gini, kita harus melayani member, ya, melayani member itu sungguh-sungguh seperti saudara kita. Jadi jangan mencari keuntungan secara pribadi. Jadi saya diajarkan oleh Bu Ria untuk bisa menjadi pribadi yang bisa melayani mereka. Itu saya belajar dari Bu Ria, gitu ya. Jadi saya benar-benar apa yang dia butuhkan, kalau saya mampu, saya lakukan. Itu seperti untuk cerita masalah keluarga ya enggak apa-apa gitu. Tapi ujung-ujungnya saya ajak untuk bisa berbisnis supaya perubahan keuangan mereka bagus. Nah, ternyata dia merespon dengan baik dan bisa menjadi teman yang baik. Nah, akhirnya ya mereka bisa join gitu karena dia merasa nyaman dengan saya dan membuat dia pun merasa saya diterima gitu. Itu sih, Bu. Nah, harapan saya sekarang tuh saya punya dream. Tadinya sebulan sekali saya baru dapat bonus. Saya nggak usah jauh-jauh deh jadi sales master, nggak usah dulu. Tapi saya punya impian di situ, yaitu sebulan 2 kali dulu untuk bisa dapetin bonus. Dan sekarang yang saya lakukan, saya punya buku. Buku ini kalau saya dapat member, saya tulis. Per lembar itu member-member saya tulis. Begitu dia kasih member, saya list, oh si A di sini. Jadi saya akan tahu. Nah, saya kalau follow up gitu, saya akan tahu, oh si misalnya di sini ada Ibu Indrawati ya, teman saya asuransi. Bu Indrawati kalau kasih member gitu, saya kasih tahu, tulis satu-satu, ini bawahnya ini gitu. Jadi itu yang mempermudah saya juga dan mengingat member-member saya, dan saya bisa memperhatikan satu sama lain sehingga mereka merasa nyaman. Itu sih, Bu Foni. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Rahel ya, tepuk tangan dulu deh buat Bu Rahel. Gini, ini benar-benar cerita yang menginspirasi, banyak juga pasti yang mau ditanyain. Tapi ada satu nih Bu yang pengen saya ngomong, hidup Pak Kirno. Wah, Pak Kirno tuh kata-katanya luar biasa banget loh, gitu. Jual kertas aja bisa, kenapa jual atomi nggak bisa? Itu sih selama ini belum pernah ada yang ngomong begitu, Bu. Nah, itu Pak Kirno luar biasa. Sekali-sekali Pak Kirno ajak di Zoom ya, Bu. Saya kan udah kenal Pak Kirno. Terus tadi kan Ibu ngomong, Ibu siapin pisang goreng. Saya rasa bukan Ibu, saya rasa Pak Kirno yang siapin. Karena saya taunya Pak Kirno pinter masak. Kalau ibu-ibu ada yang mau pesan, oh, Ibu yang follow up, ya. Nah, Pak Kirno tuh jago masak, sambalnya aja saya tuh suka nagih ya, gitu. Jadi luar biasa ya, Pak Kirno nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah nongol, tapi ternyata dia yang bukain mata Bu Rahel ya, gitu ya. Maksudnya jual kertas aja bisa, masa jual atomi nggak bisa. Saya pas dengar itu tadi, saya jujur ya Ibu ya, saya merinding gitu loh, maksudnya iya ternyata memang benar loh, kita selama ini juga kalau mungkin buat teman-teman yang di asuransi gitu ya, benar juga sih, jualan kertas bisa, masa jual atomi nggak bisa gitu ya. Nah sebenarnya memang, aduh luar biasa deh, beneran ini kalau Bu Rahel tadi bilang, sebenarnya kayaknya belum kesempatan saya deh untuk cerita, ini Bu Ria sama Pak Boas kayaknya saya belum waktunya, salah Bu. Ternyata ceritanya bagus sekali dan menginspirasi sekali, dengan tadi Ibu bilang bahwa Ibu punya banyak keterbatasan, itu luar biasa banget. Nah, terima kasih banyak buat Bu Rahel ya, gitu. Semoga maju terus, semangat terus juga, gitu. Buat teman-teman juga semoga bisa mengikuti apa yang Bu Rahel lakuin, gitu. Nah, ini buat kilas sebentar ke depan. Ini kan kita masuk sesi kedua. Boleh bertanya, boleh di chat, atau ada yang mau bertanya, boleh langsung buka mic-nya. Nah, saya hanya ingin mereview sebentar ke depan. Tadi ada dari Bu Eka itu mengenai omega 3. Dari Ibu Ika itu mengenai skincare dan beberapa suplemen yang diminum. Terus juga dari mungkin Ibu Betty tadi udah minta izin untuk keluar dulu ya, karena Bu Betty ada keperluan. Terus dari Ibu Lili Sumawi mengenai bagaimana caranya sampai Bu Lili itu membuka center. Terus tentang Bu Rahel, bagaimana Bu Rahel menjalani sampai ke titik yang sekarang. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya dengan salah satu dari teman-teman yang udah kasih testimoni gitu. Jadi siapa tahu ada yang punya masalah dengan
jantung, ya, apa yang berhubungan dengan omega 3 atau yang berhubungan dengan skincare atau dengan story-story yang diceritakan Bu Lili dan Bu Rahel. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan langsung buka mic. Saya tahu Ibu Olive. Ibu Olive silakan. Tadi kan udah mau nanya. Ayo Bu Olive silakan. Ya. Untuk Ika ya. Halo Ika. Halo Bu Olive. Ya, itu foto yang pertama tahun kapan? 2020 Agustus Bu Olive. Oh ya? 2020 Agustus. Nah, sampai sekarang sudah jadi 2020 Agustus sampai sekarang ya. Itu berarti kan baru setengah tahun, belum ada setahun ya. Karena kan hanya pandemi digenjot terus gitu ya istilahnya ya. Nah, itu pakainya apa? Ampul yang sinergi ampul? Oh, atau sinergi ampul? Enggak, ampul. Justru saya itu ampul tuh malah bolong-bolong Bu Olivia, terus terang. Yang saya pakai itu berasa sekali ya di evening set kan, deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, sama masker. Itu kan udah, saya selalu kalau ngomong sama teman-teman juga kalau sama Foni, wah itu nggak ada matinya itu 4 tube itu, maksudnya gitu. Udah murah, bagus banget gitu kan, dan hasilnya kelihatan gitu kan. Terus toner. Dan saya rasa itu memang benar banget, itu toner itu yang benar-benar nyiapin apa namanya, krim-krim setelahnya ya, bener ya, itu ya, itu nah, itu. Berat badannya naik nggak? Saya berat badan pipinya beda. Berat badan sih memang naik, benar Bu, ya gitu. Cuman pada saat saya 60 pun, maksudnya saya kan beratnya sekarang 60 kilo ya, kurang lebih ininya, tapi memang masih rada turun sih ya Bu ya, gitu. Yang smiling line segala memang kelihatan, masih tidak kelihatan gitu. Tapi memang yang saya rasa sekali itu inner collagen tuh rasa sekali sih Bu, kalau saya ya, yang gitu. Mulai sebulan dipakai terus sampai sekarang berarti. Ya, kalau sekarang saya sudah mulai bolong-bolong, karena waktu kalau disarankan kan kurang lebih katanya berapa sih, 3-4 box gitu ya katanya ya, sekitar itu kan gitu. Jadi saya sih tetap minum, tapi misalnya 2 hari sekali gitu, jadi begitu. Oke, ini tentang inner collagen ya. Mungkin siapa teman-teman bisa, mungkin Bulia juga bisa kasih inputnya. Itu kan terasa bagaimana pantat, bagaimana payudara ya, itu kan rasanya. Nah itu apakah tidak menakutkan gitu ya? Karena kan tanda kutip kita wanita ada benjolan di dada gitu, udah stres setengah mati. Nah dengan kekenyalan yang dirasakan itu ada yang menanyakan, apakah itu tidak menakutkan gitu Bu Ria atau Bu Ika? Ibu Ika ya mungkin merasakan itu ya. Saya sendiri kemarin dulu waktu saya minum sebelum sakit saya minum full. Saya merasakan sekali itu perbedaannya. Di kulit, di bagian-bagian tertentu itu merasakan sekali. Nah, apakah dalam tanda kutip ada bahayanya nggak untuk terus terang di payudara begitu Bu? Gini Bu Olive dan teman-teman semua. Jadi kolagen itu sebenarnya secara alamiah terdapat di dalam tubuh kita semua. Dan yang membuat kulit kita itu waktu muda ya, kencang, kenyal, nggak ada yang penyot, nggak ada yang melorot, itu karena tubuh kita tercukupi kandungan kolagen. Jadi kolagen ini adalah protein pembangun otot. Ada di bawah lapisan kulit kita yang menopang kulit kita ini nggak turun. Jadi bayangkan, ibaratnya kalau kita di Jakarta mau pergi ke Cawang, kita ngelihat ada flyover ya. Nah, kolagen itu seperti tiang-tiang flyover yang membuat bangunan di atasnya tidak turun, tidak patah gitu. Tetapi ketika usia kita ini 25 tahun ya, tubuh kita sudah mulai berhenti memproduksi kolagen. Dan di umur 30 tahun, tiap tahun kolagennya berkurang 1%. Turun ya gitu. Nah, kolagen itu dengan yang namanya elastin itu di dalam kulit kita itu seperti anyaman gitu ya, membuat kulitnya kenyal dan sebagainya. Nah, kalau kolagen nggak ada, otomatis kulitnya kendor, turun. Nah, Atomy ini
memiliki produk yang namanya inner collagen. Itu kualitasnya sangat bagus karena ukuran. Jadi kalau kolagen itu disebutnya Dalton. Atomi punya itu, ukuran molekul Daltonnya sangat kecil. Ibarat satu rambut dibagi 125.000 kali. Jadi ini bisa masuk ke dalam, diserap dengan baik oleh tubuh kita, kemudian membantu supaya kulit kita ini terjaga kekenyalannya. Nah, dari segi kalau produknya Atomi, kita sih nyaman ya, karena kan dari segi keamanan produk itu sudah teruji. Dan di balik produk-produk yang dipasarkan oleh Atomi itu, ada badan risetnya Korea Selatan. Jadi ini badan riset milik pemerintah. Jadi kalau masalah ngomongin kolagennya Atomi, kita sih aman. Karena di Indonesia ini banyak banget. Kolagen itu salah satu produk yang booming kalau di Indonesia. Karena orang Indo itu senangnya putih dan cantik sama putih sama dengan cantik gitu ya. Nah, kolagen salah satu manfaat lainnya kan mencerahkan kulit. Tetapi yang terutama sebenarnya adalah menjaga supaya kekenyalan otot di dalam tubuh kita itu bagus. Jadi untuk atlet itu kan butuh ototnya juga kuat nggak? Itu kolagen juga membantu sekali gitu. Jadi kalau dari segi keamanan, no problem. Tidak akan dari orang yang nggak punya masalah kanker, tiba-tiba apakah kolagen itu memicu kanker gitu kan intinya. No. Ya, karena ini seperti kita mengkonsumsi ikan. Apakah orang makan ikan bisa kena kanker? Tergantung ikannya. Nah, kita punya kualitas bahan dari ikan yang terkontrol kualitasnya. Tapi kalau kita makan ikan sembarangan, ya mungkin bisa kena, karena ikan itu kan mengkonsumsi logam berat dan seterusnya. Jadi, kolagen asalkan kualitas sumbernya bagus, dikonsumsi dengan cara yang tepat, tidak ada side effect-nya. Nah, satu botol inner kolagennya Atomi itu, kandungan kolagennya 3.270 mg. Kebutuhan kita dewasa sehari itu 3.000 mg. Jadi kita sehari satu saja sudah cukup. Nah, kan wanita biasanya minum kolagen itu targetnya muka ya, karena ini kan yang paling kelihatan. Sebenarnya bukan hanya muka yang dapat manfaat ya, leher yang udah mulai kendor, lehernya lebih kencang. Kemudian payudara otomatis pasti lebih nggak penyot gitu ya, nggak kendor gitu ya. Kemudian tangan, biasanya tangan bagian dalam ini kan kita kalau nggak olahraga juga pada kendor, itu juga terbantu gitu. Jadi kalau masalah memutihkan, itu sebenarnya logikanya begini. Kalau orang kulitnya berkerut itu ibarat balon yang pernah ditiup, tiba-tiba balonnya itu dibuang anginnya. Pasti warnanya gelap. Tapi ketika di dalamnya itu terisi kembali, mekar gitu ya, ya pasti lebih cerah gitu ya. Itu otomatis seperti itu. Jadi kalau kolagen diminum dengan dosis yang mengikuti aturan, tidak berlebih, aman. No problem. Aku lihat ya, si Ika ya, juga lehernya Ika juga pengaruh ya, Kak. Aku lihat di fotonya Ika tadi ya, selain wajah yang saya perhatikan, itu leher sebenarnya. Tadi Pak Bos malah komentarnya lehernya Ika tuh pengaruh ya, gitu. Saya ngeliat benar. Banget ya sih, Bu. Boleh ditampilkan lagi enggak, Bu? Yang mana, Bu? Yang jelek ya? Ada ya, yang jelek. Soalnya teman-teman ada teman-teman, oh ya tuh kelihatan tuh lehernya bagus banget. Iya, yang lehernya sekarang. Waktu masih jelek. Boleh Bu ditampilkan lagi, saya screenshot ya Bu, boleh ya Bu? Boleh, saya kirim nanti Bu, tenang Bu, saya kirim di grup boleh Bu. Before oh ya, Bu Olive, saya nambahin sedikit yang Bu Ika tadi, itu Bu Olive kan nanya sinergi ampul ya, gitu kan ya. Sinergi ampul pada saat yang Ika dari Agustus sampai bulan Desember, itu Ika belum pakai sinergi ampul Bu. Ika pakai sinergi ampul itu udah masuk 2021 ya Kak ya? Iya. Benar ya? Jadi makanya kenapa saya bilang sebenarnya muka Bu Ika itu udah lebih bagus lagi dari tahun yang tadi akhir bulan Desember. Karena saya udah pernah ketemu di tahun 2021 ini. Jadi saya udah lihat lagi nih bedanya. Ya, itu. Udah habis satu paket ya Bu? Iya, satu Bu. Satu. Sinergi udah selesai tuh Kak? Ya. Kalau yang muka Ika sekarang ini efek banget dari sinergi ampul. Jadi ini memang hasil secara bertahap ya.
Kalau sinergi ampul itu paling kelihatan, smiling line-nya ini ngangkat. Terus warnanya kulit itu kelihatan banget rata ya. Rata Dan ya. kulitnya rata ya, dan kulitnya lembab. Kalau kita pakai sinergi ampul, dipegang aja kulitnya tuh kenyal banget, enak memang. Pakai 1 bulan hasilnya real ya, dan itu bisa tahan sekitar 4-5 bulanan pun masih oke. Nanti kita kalau mau bagus kita ulang lagi gitu. Kalau mau 3 bulan sekali ngulang ya lebih bagus hasilnya gitu ya. Memang sinergi ampul itu nyata sekali. Semakin bagus semakin bagus. Kalau aku ngeliat Ika sekarang ini amazing banget gitu ya, beda banget gitu. Kak, lihat foto lehernya yang lama dong, Kak. Nah, itu Sama, bentar Bu. Ini tadi kok nggak bisa dibuka. Kalau kata anaknya Ika, kan saya kenal anaknya Ika juga dua-duanya. Kalau kata anaknya Ika, muka mami sekarang up katanya. Naik katanya. Muka mami begitu. Anaknya Ika itu dua orang cowok dan sebenarnya anaknya cuek-cuek, tapi lihat muka maminya bisa komentar. Sekarang muka mami up loh katanya gitu. Itu luar biasa. Ika sih luar biasa sekali di mukanya. Bukan mami lagi. Bukan Kenapa, mami. Pak? Cici nyebutnya sekarang. Cici Ika. Oh iya, Cici. Ya, Anaknya Cici. Nah, Itu Bu. gedein Kak, bisa nggak digedein Kak? Bisa Bu. Nah, leher kelihatan ya bedanya ya. Jadi Terus ini alus pori-porinya tuh kelihatan sekali Bu. Dari yang gede-gede sekarang tuh bener-bener rapet. Ya, ini porinya gede karena kulitmu ini terdehidrasi Kak, kurang air Kak. Makanya porimu cenderung gede dan mungkin mukamu merasa berminyak di permukaan. Kalau kulit berminyak di permukaan itu bisa jadi kulit itu terdehidrasi. Banyak air yang keluar sehingga otomatis tubuh memproduksi minyak untuk melindungi supaya air nggak semakin banyak yang keluar. Itu proteksi alami dari tubuh. Ketika tubuh kita mulai kekurangan air di dalam, minyaknya diproduksi. Jadi orang yang biasa kulitnya berminyak itu jangan merasa aku nggak mau pakai moisturizer, aku nggak mau pakai skincare, nanti kalau berminyak gimana? No. Ya, jadi kalau kulit berminyak justru kita butuh moisturizer. Kenapa? Supaya air ini nggak menguap terus dari kulit. Cukup banyak minum, konsumsi antioksidan, dan pakai pelembab. Nah, ini Ika kelihatan banget, makanya porinya besar, kulitnya cenderung mengkilat, dan kusam. Ya, lehernya ini kelihatan banget, Kak, kayak nenek-nenek kamu, Kak. Geradakan, Bu, sininya geradakan. Itu geradakan ini. Itu juga bahasa kerennya, geradakan ya kulitnya. Iya, bahasa kerennya saya gitu, geradakan. Dan kalau tuh saya kalau cerita ya bisa kayak gitu ya. Kenapa? Saya tuh iya, saya tuh kalau sama Foni tuh sampai bilang gini, aduh seneng banget kalau kita abis pagi, abis pakai nutrition gitu, mukanya gitu ya, abis gitu ngaca bangun pagi itu seneng rasanya empuk-empuk gitu, ya. Dan kelihatan putih, iya, itu bener banget kok. Lebih putih, lebih kenyal, dan ada isinya gitu loh Kak, mukanya itu nggak penyok ya. Ini kan kelihatan turun semua nih. Nah sekarang ini dimatikan layarnya, tunjukin mukamu yang sekarang. Kamu ngomong yang sekarang. Wah ini langsung live kan ini jadi. Nah beda ya, lehernya Ika bagus, jidatnya aja kinclong, silau banget. Ya jadi ini amazing. Smiling line-nya mengencang ya, pipinya tadi yang udah turun ini udah mulai keangkat. Ini baru pakai 1 set sinergi ampul Kak. Nanti berapa bulan lagi repeat lagi. Jadi tambah hari itu kamu akan tambah muda Kak. Tidak takut tambah tua. Umur hanya masalah angka katanya ya. Keren banget ini. Bagus Kak. Thank you ya sharingnya. Jadi itu perpaduan antara dari perawatan skincare, evening care yang memadai. Jadi pembersihannya bagus sehingga kalau nutrisi dan lain-lain skincare itu terserap dengan baik. Banyak orang yang kepengen hasilnya instan. Nggak mau lewat pembersihan pakai evening, nggak mau langsung yang bagusnya. Itu ibarat orang makan steak yang mahal tapi piring kotor. Percuma gitu ya, sayang. Tapi ini kita bertahap dengan rajin memakai evening care, kita masuk perawatan mau pakai Absolute, mau pakai The Fame, itu no problem ya, sesuai usia. Kemudian Ika juga dibantu dengan dari dalam, dengan kolagen. Kemudian konsumsi vitamin C, hemohim, itu juga ngefek. Hemohim itu mencerahkan kulit. Kalau kita rutin minum hemohim, kulitnya juga cerah ya. Jadi hasilnya itu benar-benar optimal. Memang itu proses ya, nggak bisa
berapa lama nih saya minum kolagen langsung cantik ya? Proses ya, tergantung kondisi di dalam tubuhnya. Sekarang Ika jalan berapa bulan ya Kak? 2 bulan ada ya Kak inner kolagen? Apanya Bu? Inner kolagen. Oh ada, iya. 2 bulan ya? Ya, oke. Rata-rata sih 2 bulan lah. Kelihatan banget hasilnya tuh orang bisa notice the difference tuh kelihatan gitu. Ya, thank you Ika, thank you sharingnya keren Thank you banget. Bu, ya thank you. Thank you banyak ya Ika ya. Sekarang Ika kalau jalan sama saya sama-sama saya dipanggil Kak, Ika dipanggil Adek deh. Ya Kak ya. Oke, thank you. Memang saya juga sekarang sering ketemu Ika ya. Apa ya? Setiap kali ketemu, tiap kali juga bahasnya kulit kita gitu. Kalau dulu kita ngomongnya, aduh ampun kulit kita dulu ya Kak. Sekarang beda ya ngomongannya gitu. Nah, itu sih semua karena di Atomy ya. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, boleh dengan Ibu Ika, Ibu Eka, Ibu Lili atau Bu Rahel. Saya ada pertanyaan, tapi kalau teman-teman ada yang nanya, saya silakan dulu deh buat teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya. Oh, ini ada komentar dari Ibu Kartika. Bu Ria juga mukanya bagus. Oke. Iya, Bu Ria pakainya udah super komplit nih. Ya, Bu ya. Saya mau tanya, Fon. Nah, Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Mau tanya ke Ika apa Ibu Ria ya, nggak tahu ya. Ini tentang kolagen ya. Ada yang tanya, kolagen kan memang membantu gitu kan. Diminum tadi Bu Ria bilang 2 bulan. Ada yang tanya, nah, nanti kalau misalnya udah 2 bulan terus stop gitu, apakah jadi kempes lagi atau gimana gitu? Banyak pertanyaannya gitu. Jadi sebaiknya gimana tuh? Diulang lagi berapa lama atau gimana gitu? Kan Ya, nggak saya mungkin merasakan terus-menerus itu gitu. Bu Eka. Saya merasakan itu. Saya habis jalan 5 dos, ya. nggak minum karena saya sakit, saya langsung rasa. Kendornya kerasa banget. Berarti harus terus-menerus dong ya Bu ya? Nah, makanya saya tanya Bu Ria, karena teman saya kan mau coba ngikutin, wah kalau gini kan kita ini diikat gitu ya, kita harus terikat dengan inner kolagen ini terus, kalau enggak gimana? Nah, kalau terus-menerus kan terus takut itu ya. Memang sejak saya kemarin sempat sakit sebulan itu saya berhenti, karena lambung saya enggak kuat gitu ya. Jadi, tapi bukan karena inner kolagen. Jadi kayaknya kebanyakan yang diminum gitu. Nah, inner kolagennya termasuk yang diberhentiin. Saya rasa sekali. Bedanya tuh kerasa sekali. Khususnya di payudara. Kerasa banget gitu. Sebenarnya, kalau kita lagi off dari inner kolagen, kita bisa maintain dengan pome. Dengan pomegranate. Ya, saya ini sempat off dari inner kolagen udah beberapa lama karena member yang kepengen inner kolagen udah nggak tahan, nggak bisa nunggu gitu ya. Saya udah mau buka, diminta orang saya kasih. Buka, diminta orang kasih. Kadang udah minum sebotol juga ada yang mau diambil. Jadi saya maintain dengan pome. Karena pome itu juga membantu untuk sintesa kolagen di dalam tubuh kita. Saya sih kerasa masih oke banget dengan saya sekarang konsumsi pome sehari 2. Kalau nggak ada inner kolagen, saya minum pome sehari 2. Itu nolong sekali, ditambah dengan kulit kita tetap dirawat gitu. Jadi kalau kita udah dapetin kulit yang bagus, kita inner kolagen nggak minum, facialan males, pakai skincare juga males, ya hasilnya ya mundur lagi gitu. Jadi kita untuk masalah wajah, kita tetap maintain dengan pemakaian skincare yang tepat. Rajin pakai masker, rajin pakai peeling gitu. Kalau kita rajin pakai peeling itu kan kulit mati kita bersih, pakai skincare itu bagus banget, dipegang tuh kenyal gitu, enak ya. Kalau udah umur-umur yang biasanya konsumsi kolagen ini kan usianya pasti udah di atas mendekati jelita atau lolita ya, yang jelang 50 tahun atau yang lolos 50 tahun lah ya, yang udah mulai cari kolagen gitu. Nah itu kita biasanya udah bisa pakai skincare-nya Absolut. Karena Absolut ini kan konsepnya juga memutar mundur usia sel kulit kita gitu ya, menjaga kekenyalannya. Nah, sambil kita rawat dengan produk yang tepat, kita konsumsi pome. Itu membantu sekali. Nah, saya juga ketika tidak ada inner kolagen juga, kemarin ini saya konsumsi pome sambil saya minum Sephora Queen. Jadi Sephora Queen ini juga akan membantu untuk masalah menopause, karena salah satu
yang dirasa kalau kita memasuki menopause itu kan kulit kering ya, nggak cuma kulit wajah lah, semuanya ikut kering gitu. Itu membantu juga dengan minum Sophora Queen, saya juga konsumsi pome, saya merasakan fine-fine aja gitu. Kulit masih tetap lembab, rasanya masih ada yang alus-alusnya itu masih kerasa. Gitu. Oke, thank you Bu Ria. Nah, ini saya mau nambahin sedikit kalau soal kolagen. Saya juga minum kolagen tapi udah berhenti, untuk sementara berhenti. Udah cukup lama loh sebenarnya, udah 2 bulan lebih ya. Tapi saya sih jujur aja nggak terlalu ngerasain banyak perubahan ya, nggak ngerasain perubahan. Tapi kalau menurut saya memang mau nggak mau, orang di usia kita itu udah harus rutin, sebenarnya udah bukan karena terikat sih, cuman memang kan kalau kita minum sama kita nggak minum, sedangkan kan kondisi tubuh kita kan semakin menua ya, umur kita bertambah, otomatis kan memang seperti, kalau kutipnya ketergantungan, keharusan, karena sebenarnya keharusan itu bukan karena kita nagih sama produknya sih, tapi memang karena badan kita butuh gitu, karena kan kita usianya bertambah nih, bukannya menurun ya, kita kan bertambah, jadi otomatis segala macam yang kolagen udah makin berkurang, udah nggak produksi, berkurang terus, itu kan nggak bisa kita berhentiin. Jadi kalau menurut saya sih, kalau soal kita diberhentiin terus nantinya harus minum lagi, karena itu memang kondisi badan kita memang memerlukan itu gitu. Tapi kalau saya sih udah 2 bulan ini nggak minum kolagen, saya sih nggak ngerasain apa-apa ya gitu. Kalau Bu Olive mungkin lebih berisi badannya, jadi mungkin lebih ngerasain. Kalau saya kan lebih kurus ya, mungkin jadi nggak terlalu ngerasa. Kalau di kulit saya tetap halus sih di kulit. Ya. Jadi saya setuju bahwa itu maintenance tetap dipakai. Tapi teman saya kan nggak bisa terima. Berarti kan saya ketergantungan, dan mau nggak mau perawatan memang ketergantungan. Merawat itu kan kontinuitasnya harus ada. Ya. Jadi memang harus minum. Tetapi ketakutan untuk terus minum kolagen tadi terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ria. Bisa ke pome dan lain-lain tadi ya, pome dan Sophora. Tetapi apakah betul pome itu sedahsyat rasanya seperti inner kolagen, Bu? Saya sih ngerasa oke ya, Bu. Kalau sehari 2, itu saya merasa tetap di kulit lembab, dan overall is okay gitu ya. Sama seperti kalau kita konsumsi inner kolagen. Saya berhenti minum inner kolagen ini berarti sekitar berapa ya? Mungkin 3 mingguan, udah 3 mingguan lebih ya, sejak barangnya susah masuk kan. Waktu itu terakhir saya mau buka 1 box, terus ini Meme ikut, nih Meme mau gitu ya, udah habis 1 botol, aku kasih ke Meme. Saya lanjut lagi dengan inner kolagen, dengan pome. Oke kok, enak juga di badan gitu ya. Terima kasih Bu. Jadi nanti buat yang takut bisa disarankan itu. Terima kasih Bu. Yuk ya, makasih. Ya Bu Liana, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Iya Ibu Liana. Tapi aku lagi di jalan, moga-moga jelas. Saya ini Bu nggak terlalu suka inner kolagen karena memang enak sama pome Bu. Pome itu lebih enak rasanya buat saya, kayak permen lagi, kayak jelly gitu. Nah, terus kalau saya belajar tentang pome, Bu, kita ngomongnya jangan atomi aja dulu ya. Pome. Putus-putus, Bu Liana. Kayaknya aja dulu. Aduh, itu fungsinya tuh, Bu. Dia tuh memang antioksidan lah istilahnya gitu. Ya, nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Nah, ini udah bisa. Jelas, bisa. Aduh, ya soalnya ini di jalan. Tapi kalau nggak kedenger lagi diinstruksi aja, daripada semua pada nunggu kan nggak enak ya. Ya, oke. Ya intinya itu tuh salah satu makanan super lah. Nah, sekarang yang bahagianya kita di Atomi itu, kalau untuk mengkonsumsi jangka panjang, jujur saya tuh takut loh Bu, kalau bukan Atomi ya. Kenapa? Itu kan kita nggak tahu, Bu. Prosesnya berapa banyak, istilahnya walaupun gimana proses itu pasti melibatkan kimia sintetis ya. Bahan penambahnya apa, gitu. Misalnya kayak Atomi itu maltodextrin aja, itu kan sebetulnya kalau untuk, ya sebenarnya kalau di susu kental manis aja itu maltodextrinnya banyak banget, dan itu sebetulnya salah satu pemicu diabetes ya. Nah, sekarang di kita nih, maltodextrinnya tuh ternyata resisten maltodextrin. Kalau aku cek resisten maltodextrin, itu bertentangan banget Bu sama maltodextrin Bu. Itu tuh kayak serat alami
dan tidak akan membuat bermasalah sama kelenjar insulin dan sebagainya. Nah, jadi maksud aku kalau kalau mereknya Atomy dengan segala sertifikasi GMP segala macam, jangka panjang tuh aku nggak takut tiap bulan tuh kita nggak tahu berapa juta tuh keluar buat suplemen gitu. Tapi kalau itu merek yang lain, aku sih nggak berani ya, karena kan misalnya ya, kalau aku ngecek ginseng aja untuk ngilangin rasa pahitnya mesti pakai zat kimia apa. Untuk supaya tahan lama pengawetnya pakai apa. Untuk apa? Untuk pakai apa. Sedangkan kalau si Atomy ini dia kan riset development-nya tuh kedua terhebat sedunia setelah NASA ya. Jadi memang dia tuh sampai misalnya ginseng aja tuh nggak ada bahan tambahan apapun. Dan dia punya paten, jadi cuma ada satu-satunya yang bisa 100% ngilangin rasa pahitnya segalanya pun itu semua pakai teknologi, nggak pakai zat tambahan atau kimia sintetik kayak gitu sih. Jadi memang kalau kita lihat teman-teman kekhawatirannya untuk jangka panjang tuh aku bisa ngerti, karena kan beda sama tanaman yang dimakan seger gitu kan. Ini kan udah dalam kemasan, nah, makanya aku ngerti, makanya tambah ngerti ke situ, tambah aku sih nggak bisa lepas dari Atomy gitu. Kalau yang lain merek yang lain, gue mesti belajar lagi. Yang ini di Atomy paten KB gitu, mau cari di mana lagi yang kayak gini gitu. Mau kebanyakan ngomong, tapi intinya mungkin soal Pome juga kalau ditanya khasiatnya, jujurnya ini saya sudah 1 tahun ini nggak keluar rumah, nggak meeting, jadinya saya sifat lamanya keluar, males sekali. Jangan ditiru ya. Saya cuma mau nunjukin Pomo tuh bagus gitu ya. Jadi saya tuh males banget pakai skincare dan segala macamnya. Senjata saya cuma mild cleansing water. Mau tidur pakai mild cleansing water langsung tidur. Lupa pakai apa-apa ya. Ya memang jadi ini yang bekas jerawat kayak keloid gara-gara dulu udah hilang 2 tahun pakai Absolut hilang, sekarang gara-gara setahun lebih males muncul lagi, agak menipis waktu pakai Absolut Sinergi Ampul. Nah, tetapi kalau kulitnya masih rada mendingan itu karena Pome sih. Kulitnya rada mendingan tuh karena Pome. Mungkin segitu dulu, maaf. Makasih. Oke, thank you banyak Ciliana buat penjelasannya nih. Ini udah makin jelas nih, Bu Olivia ya. Buat teman-teman juga, jadi bagaimana kolagen dan Pome gitu, aman banget gitu. Terima kasih banyak Bu Liana. Nah, buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya. Saya mau nanya sama Bu Eka. Ibu Eka, tadi kan Bu Eka bilang kalau Bu Eka waktu ngalamin yang harus di ring dan segala macamnya itu, Ibu Eka kan waktu itu minum 6 ya. Minum 6 ya. Terus itu kan kejadiannya 2 tahun lalu ya Bu Eka? 2 tahun lalu ya. Nah, apakah sekarang Ibu Eka tuh sekarang tuh hasilnya apa gitu? Maksudnya tetap stabil kah atau gimana? Atau ada maksudnya kalau saya sih percaya ya, untuk orang-orang yang punya masalah jantung, dokter tetap nggak boleh dilupain ya, dokter gitu ya, tetap ya, karena kan masalah jantung tuh masalah yang cukup riskan. Jadi dokter itu tetap harus konsultasi ya kalau menurut saya. Nah, tapi kan untuk ini kan Bu Eka juga konsumsi omega 3-nya nih rutin nih. Nah, apakah sekarang hasilnya itu tetap membaik atau bagaimana Bu Eka? Jadi memang terus terang sejak pandemi ini saya juga udah stop ya. Udah stop, udah nggak ke dokter lagi, udah nggak ke rumah sakit lagi gitu. Jadi percaya aja. Yang saya jadi tolak ukur cuma gini aja. Dulu itu dalam waktu 1 bulan aja saya bisa keluhan itu beberapa kali gitu kan, dari yang ringan sampai terus meningkat sampai mau parah lah gitu ya. Sejak di kateter itu, sejak saya tahu bersih gitu, mungkin jadi lebih pede lagi gitu kan. Terus saya maintain juga sejak saat itu sampai sekarang maintain. Ya terus terang memang keluhan udah nggak ada gitu. Jadi memang tolak ukurnya di situ aja. Gitu. Memang sejak pandemi ini, ya betul, Sendi betul. Sejak pandemi, memang peraturannya sih sebulan sekali harusnya kita kontrol gitu kan ya. Cuman terakhir kali saya cek itu sebelum pandemi, kalau nggak salah bulan Januari kalau nggak salah. Dokternya bilang, ya saya bilang, dok,
saya harus terus-menerus begini, dok, bolak-balik kontrol. Dokternya bilang terserah ibu sih, kalau ibu merasa nggak ada keluhan ya nggak apa-apa, nanti kapan-kapan ibu perlu juga ini aja, dia bilang gitu. Ya saya sih berdasarkan pegangan dokternya gitu aja juga, memang saya rasa nggak ada keluhan ya. Saya yakin ya baik ya, cuman harus diimbangi dengan pola hidup kita yang lebih sehat lah ya, olahraga, makannya juga jangan sembarangan atau apa gitu. Gitu aja sih. Iya, oke. Jadi sekarang sehari minum berapa Bu Eka? Sehari 4. Saat ini Sekarang sehari saya sehari ya? 4. Oh, oke. Ibu Eka tambahan Boleh suplemennya tanya? apa Bu yang di Atomi Bu? Kalau saya yang itu ya hemohim ya, sekarang hemohim ya, pandemi gini ya kita perlulah hemohim ya, itu pun tapi nggak setiap hari ya, kadang-kadang 2 hari sekali. Terus sekarang saya lutein. Kalau yang untuk menjaga kondisi sih memang cuma omega aja. Kalau yang lain-lain kan memang sesuai dengan kebutuhan ya, lutein itu untuk mata, kalau kalsium itu untuk tulang gitu kan. Oke, thank you Boleh banyak nanya, Bu Bu Eka. Foni? Silakan Bu Olive. Bu Eka, nyambung ya Bu, tolong tanya. Apakah ada gangguan ritme jantung, Bu? Dengan omega itu juga Ibu terbantu? Ritme jantung saya bagus, Bu. Pernah dicek ya, saya nggak ada gangguan di ritme. Berarti memang ada pembuluh yang menyempit gitu ya, Bu, sehubungan dengan Iya, karena kolesterolnya itu saya udah lupain angkanya, itu udah tinggi banget dah. Oh iya. Kalau kolesterol memang saya ngalamin, saya hanya minum sehari 2 aja, karena saya nggak terlalu ngeh kalau itu buat kolesterol juga bisa gitu ya, sampai kelewat sekian lama saya rutin minum, tiba-tiba saya cek kolesterol bagus banget gitu. Padahal seumur-umur nggak pernah. Jadi kayak saya jadi mematahkan pembicaraan orang bahwa orang tuanya kolesterol tinggi ya anaknya kolesterol tinggi, enggak juga. Nyatanya dalam ketidaksengajaan saya minum 2 omega 3 bisa di bawah 200 tiba-tiba. Gitu. Jadi memang oke itu omega. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka ya, Bu Olive juga terima kasih. Buat teman-teman ada yang masih mau bertanya? Oh, Bu Lili. Mau tanya, iya. Mau Silakan, tanya Bu sama Ibu Eka. Ya, Ibu Eka kan tadi bilang waktu 2 minggu mau mau dikateter ya kalau nggak salah. Itu hanya minum omega 3 6, jadi 3 pagi sama 3 sore, itu ditambah obat pengencer darah lainnya atau ada obat dokter atau cuman omega 3 aja, Bu? Ada dari dokter itu obat kolesterol justru, penurun kolesterol. Kolesterol sama ya itu aja sih. Ada satu lagi yang untuk mengatur apa sih ya, seperti tadi yang Ibu bilang itu mungkin ya harus jantung. Itu sih. Ya, jadi dicampur sama obat dokter ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, thank you. Ini saya kasih 2 pertanyaan lagi ya. Terserah, ini ada yang mau bertanya untuk dengan Ibu siapa. Kalau enggak, saya juga pengen nanya lagi. Soalnya gitu. Banyak pertanyaan di pikiran saya tuh. Banyak banget. Boleh untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya langsung dengan salah satu teman-teman kita. Nggak ada ya. Kalau gitu saya nanya ya. Saya mau nanya Bu Lili sama Bu Rahel deh langsung ya. Tapi pertanyaannya beda ya, Bu Lili sama Bu Rahel. Kalau Bu Lili, itu kan Bu tadi Ibu bilang kan ya, maksudnya untuk mencapai sales master itu kan memang kita ada ketentuan ya, berapa kali harus menjadi sales master, auto sales master lah ya kita sebut. Nah, pertanyaan saya, setahu saya kan Bu Lili dulu juga menjalankan produk lain ya, gitu ya. Jadi belum fokus-fokus amat di Atomi. Nah, dari Ibu fokus, Ibu kan di Cirebon. Di Cirebon kan bukan kota gede gitu ya, termasuk bukan kota yang besar, tapi Ibu bisa jadi sampai buka center, Ibu tuh fokusnya berapa lama, Bu? Jadi maksudnya dari pertama Ibu mulai pikir kayaknya di Atomi ini mau saya jalanin aja deh gitu. Dari situ sampai Ibu menjadi auto sales master deh. Itu Ibu fokusnya dalam waktu berapa lama? Itu Ibu Lili. Nah, satu lagi tunggu bentar, Bu. Saya tanya sama Bu Rahel. Bu Rahel, tadi kan Bu Rahel bilang, Ibu Rahel jalanin di asuransi. Ya. Dan saya nggak tahu Ibu Rahel jalanin di asuransi udah berapa lama. Gitu. Nah, asuransi juga kan kita tahu ya, asuransi pun kita perlu gitu. Tapi apa sih yang Ibu Rahel rasain perbedaannya Ibu Rahel waktu menjalankan pekerjaan sebelumnya? Yang saya tahu itu juga asuransi bagus dengan apa yang Ibu rasain dengan Ibu mengerjakan
sekarang ini Atomi. Nah, saya minta Ibu Lili dulu ya, Bu. Saya kepengen, soalnya saya pengen mengikuti jejak. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Nah, kalau saya itu berarti kan saya mulai masuk kan yang di awal-awal Atomi itu ya, berarti ya 2 tahun ya. Cuman saya itu dari awal tuh nggak apa namanya, nggak memilah-milah luar kota, dalam kota. Pokoknya ya dikerjain aja. Terus ya terutama mungkin memang karena saya dulu juga udah punya jaringan di makanan kesehatan dan terus sama apa air minum jam itu juga kan itu di kesehatan juga. Jadi sebenarnya member-member saya tuh banyak yang menyukai health food gitu loh. Itu sudah merupakan suatu kebutuhan bagi mereka. Dan kalau di health food itu lebih orang tuh misalnya gini ya, misalnya dia biasanya dia minum misalnya katakan 1 hari 4 misalnya. Nah tapi dari ekonomi lagi seperti ini dia turunkan menjadi 2 gitu, tapi nggak minum sama sekali gitu loh. Ya karena mereka udah pada tahu manfaatnya dan harus jaga. Dan kebetulan ya puji Tuhan banyak yang jaringan saya itu yang ininya di makanan kesehatan gitu. Itu ya jalan dari Tuhan ya. Terus yang dari apa namanya begitu juga yang dari luar kota itu juga rata-rata meskipun saya di Cirebon tapi kan saya ada yang di Bali, ada yang di Surabaya. Dan Surabaya juga berkembang lagi itu juga dari orang-orang yang dari health food. Oke, berarti fokusnya sebenarnya udah dari awal juga Ibu jalanin, tapi mungkin masih pegang beberapa brand ya Bu, berapa merek ya? Enggak. Jadi sejak ketemu Atomi itu kan memang saya kan karena kesulitan mendapatkan produk-produk yang lama itu karena tadinya bisa masuk jadi nggak bisa masuk dan sebagainya gitu ya. Ya sebagian besar sih udah saya pindahkan ya, maksudnya karena memang kita kesulitan untuk mendapatkan produknya, tapi ya memang tetap ada orang-orang yang nggak mau gitu ya, dan yang memang ada yang di Atomi nggak ada, pokoknya yang di Atomi ada ya, saya ya kita share terus dan memangnya kan aman gitu ya, Atomi aman, jadi nggak masalah mereka. Tapi tetap ada beberapa yang nggak mau. Kalau kegiatan saya sih udah bisa dikatakan udah hampir semuanya ya beralih ya. Ke Atomi ya Bu? Iya, ya. ke Atomi. Oke. Berarti nanti lama-lama yang nggak mau pasti akan mau juga Bu. Karena kan sebagian besarnya udah mau. Dan nanti kan semakin banyak ya. Tapi saya dari awal dari selama 2 tahun tuh nggak punya kepikiran mau jadi center itu nggak pernah. Tapi ya ternyata diberkatinnya cepet juga Bu, bisa punya center ya. Iya. Jadi dikasih jalan lah gitu. Lewat ya, leader-leader saya yang bukan main itu loh. Iya. Dan di Cirebon juga berarti kan sekarang orang udah ada center lagi di pusat kota lagi ya gitu kan, jauh lebih mudah gitu. Termasuk saya juga senang karena saya punya member ada di Cirebon Bu. Saya jadi senang juga. Oh ya, terus saya juga tadi lupa cerita. Saya itu kan tempatnya Ibu Nina ya. Ibu Nina itu dari jaringannya Ibu Liana ya, jaringannya upline-nya Ibu Ria. Gitu. Jadi saya juga senang gitu karena bisa saling mendukung gitu, dia untuk mengembangkan jaringannya. Soalnya sayang jaringannya Ibu Nina itu. Jadi kan banyak sekali saya ngelihat itu semua pada merah gitu ya, dan mereka nggak punya waktu atau juga nggak ya pokoknya sekarang belajar lagi jadi disusun lebih awal, jadi pokoknya bisa memberikan manfaat lebih banyak pada orang-orang lah gitu, dengan center itu bisa menolong orang lebih banyak lagi, itu yang saya rasakan. Iya. Terima kasih banyak Bu Lili. Iya, sama-sama. Aku mau nambahin sedikit ya. Saya mau nambahin sedikit juga tentang silakan, Bu. Jadi saya lihat ya, kalau Bu Lili ini orangnya tekun dan mau ngerawat. Kadang-kadang member di Cirebon ini belinya produk juga ngecer. Betul ya, Cik? Cik Lili itu bisa mencatat orang-orang yang pada belanja dari kopi, awalnya ngenalin kopi ngecer. Dulu kopi kan 200, isinya 200 ya, nggak ada kemasan yang 50. Bu Lili itu bisanya nyatetin siapa beli kopi berapa puluh saset gitu ya. Nanti kalau genep 200,
Bu Lili kasih poinnya ke orang itu gitu. Jadi Bu Lili ini punya hati yang memang ngayomi. Itu yang saya lihat. Dan Cik Lili ini orangnya sangat dipercaya, apa yang dikatakan itu orang pasti ikut. Ini salah satunya yang saya sering dengar itu dari Ibu Linda yang di Cianjur. Itu membernya Bu Lili. Mungkin Bu Linda ada di grup ini ya? Atau Bu Linda tadi sempat... Ada Bu. Ada ya? Bu. Ada. Ya, nanti Bu Linda bisa testimoni nih, kenapa kok ikut jaringannya Bu Lili, padahal ciciknya Bu Linda ini udah member Atomi loh. Nah, Cik Linda bolehlah daripada saya cerita langsung dengar dari sumbernya. Kenapa Cik Linda milih jaringannya ikut Bu Lili Sumawi? Halo Cik Linda, Cianjur. Nggak buka kamera ya? Ya, nggak apa-apa Cik. Oke, boleh. Ya, tadinya saya nggak udah diajakin sama Cici. Tapi kan karena saya udah kenal juga sama Cilili, pokoknya Cilili bilang, ayo ikut, katanya gitu. Aduh, saya udah males, Ci, saya bilang gitu kan. Tapi terus pokoknya udah dikejar-kejar terus sama Cili, ya udahlah pokoknya ya, apa yang Cilili kerjain ya oke, saya ikut gitu kan. Awal-awal sih cuman ya udah ikut aja dulu lah gitu kan. Ya, tapi kan terus didorong sama Cilili, dibantu. Ya, akhirnya ya puji Tuhan lah. Semakin mengenal, semakin cinta dengan Atomi. Malah cici saya itu malah dia nggak berkembang loh. Saya sampai greget, saya pengen narik ke sini sih. Ya, kesian gitu loh, kesian. Dia kalau pengen nanya produk, ngontaknya ke saya bilang upline-nya siapa? Upline saya, dia juga nggak jalanin, katanya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ya terima kasih Cilili sudah bantu saya, sudah ngenalin di Atomi dan ngenalin sama teman-teman yang hebat semua. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Linda yang tetap semangat. Dengan adanya Linda, saya semakin lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat Cik Lili ini orangnya bisa dipercaya ya. Ini salah satu juga yang kekuatannya sehingga bisa menjadi center leader. Karena kenapa kami tawarkan ke Cik Lili? Karena kami melihat ada potensi-potensi yang dibutuhkan ya. Seorang center leader itu ada di Cik Lili gitu. Jadi kami melihat dari kebutuhan secara jaringan, personality, ya ini karena center leader itu kompleks banget gitu, nggak cuma skill dalam menjalankan bisnis sendiri, tapi harus bisa menggendong banyak member untuk sukses bersama-sama. Nah, Cik Lili ini punya hati yang seperti itu gitu, karena kami cukup kenal Cik Lili udah lama, ini udah kayak Cici sendiri gitu ya. Jadi saya kalau ada barang, ada yang bagus, pasti saya udah kontak. Cik Lili mau nggak ini bagus gitu ya. Nah, Cik Lili juga itu bersyukur ya pertemuan kami dengan Cik Lili, karena saya itu hari di mana pagi itu saya lagi masak. Ini saya belum pernah cerita ke grup ini kali ya. Kenapa saya menelpon Cik Lili? Saya itu nggak kepikir ngajakin Cik Lili jalanin Atomi. Tapi pas saya lagi masak di dapur, Tuhan tuh taruh di hati saya, telepon Cik Lili Sumawi sekarang gitu. Itu pagi-pagi saya habis masak. Saya langsung telepon Cik Lili pagi itu. Itu pendaftaran Atomi kurang semingguan mungkin ya, 1 per 2 minggu gitu udah mendekati harinya. Saya langsung telepon Cik Lili. Saya nanya gini, Cik Lili, sudah pernah dengar Atomi belum gitu ya? Cik Lili bilang, sudah. Waduh, aku bilang gitu, aku sudah join Ria gitu kan. Masa sudah join? Iya, aku udah dapat nomor katanya. Loh, Atomi belum daftar kok dapat nomor. Dapat dari mana? Iya, itu di Cirebon ada pertemuan. Ya ini aku ikut orangnya lah, ya teman kenal gitu katanya ya. Tapi ya orangnya kalau sama dia juga aku tuh orangnya agak jaga-jaga omongan, agak-agak jaga hati-hati, tapi kan diajak-ajak join. Saya sudah daftarin 10 orang waktu itu, dikasih nomor katanya gitu. Saya bilang, Atomi itu belum daftar di Indonesia, Ci, belum buka. Jadi kalau dapat nomor itu nomor-nomoran gitu kan. Hanya nomor ngenalin Cik Lili itu ditaruh di mana. Pendaftaran aja belum dibuka gitu. Nah, ya udah Cik Lili kalau udah join ya nggak apa-apa. Tapi Cik Lili doa aja, Cik Lili itu bagiannya di mana gitu kan. Kita cuma ngomong gitu. Iya ya Ria, tapi nanti saya ya harus nanya ini sama teman-teman karena kan udah pernah ikut pertemuan
yang di Cirebon gitu. Cuman kok ya nggak srek juga. Kok pas ya kamu nelpon. Nah itu saya kenal Cik Lili di situ tuh ngobrolin tentang di Atomi ini gitu. Sebelumnya kami kenal baik, tapi kok ya nggak kepikir prospek tentang Atomi gitu ya. Jadi persis nggak sampai kurang 2 minggu deh, seminggu kurang dikit. Saya bilang, Cik, dalam waktu beberapa hari harus membuat keputusan loh, Cik. Iya, gitu. Dan yang saya suka dengan Cik Lili ini sangat punya apa ya, kortesinya jalan gitu. Jadi Cik Lili ketika yakin mau ikut kita jaringan di Jakarta, yang Cik Lili lakukan itu Cik Lili pamit. Itu bagus banget ya. Cik Lili pamitan dengan grup Cirebon yang pernah merekrut, bilang kalau Cik Lili pengen ikut ke grup kita. Dan yang kedua, Cik Lili menawarkan ke member-membernya, kamu mau ikut siapa? Kalau saya ini lagi kepengen mau ikut Ria gitu kan ya Cik. Terus Cik Lili nanyain membernya yang sudah sempat ikut mau daftar bareng Cik Lili di Cirebon, kamu mau ikut yang di grup ini atau kamu mau ikut sama saya? Itu juga bagus gitu ya, nggak otomatis dibedol semuanya dibawa pindah. Tapi Cik Lili tawarkan itu ke timnya. Dan ternyata timnya ada yang tinggal atau ikut semua, Cik? Ya hampir semuanya ikut lah karena mereka juga belum ngerti gitu. Terus saya cuma bilang gini loh, ya kalau ini saya orangnya udah kenal banget, sudah sering hubungan, jadi terus bisa lebih telaten lah ngurusin kita-kitaan yang udah tua ini. Kalau yang itu ya kayaknya enggak sedekat sama Ria. Jadi mendingan kita ikut yang Ria aja lah, ya udahlah gitu. Iya. Teman-teman ya itu memang saya percaya itu divine connection dari Tuhan ya, tapi memang ini ceritanya seperti itu. Jadi buat seorang Cik Lili ini salah satu kunci suksesnya juga menjadi pribadi yang bisa dipercaya ya. Mau di bisnis apapun, mau di Atomi, mau di bisnis apapun, kalau kita ini orang yang bisa dipercaya itu jalan untuk memulai sesuatu yang baru itu lebih mudah gitu ya, yang saya rasakan. Dan ini sesuai banget dengan karakteristik kita di Atomi ya, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, yaitu. Ya, Cili ya. Terima kasih sama-sama. Cili itu orangnya ngomong, sabar. Belum tahu aja kalau lagi marah. Selalu positive thinking, itu hebat. Udah ciri-cirinya leader memang ya Bu Lili ini ya. Oke, Amin. Terima kasih banyak Bu Lili ya. Gitu, semakin diomongin semakin banyak keluar yang baiknya nih dari Bu Lili gitu. Wah, semoga Tuhan sempurnakan. Amin, pasti Bu Lili, pasti. Ya. Kan di Atomi katanya nggak boleh mudah-mudahan ya, katanya kan pasti. Jadi mesti pasti kita. Ya Pak Boas ya? Kita nggak boleh ngomong mudah-mudahan ya. Nggak boleh. Ya. Dilarang. Harus pasti ya. Dilarang keras ya. Aku mau nambahin dikit boleh? Boleh Pak. Iya, tadi Bu Ria bicara mengenai Cik Lili. Yang pertama itu orangnya apa tadi? Bisa dipercaya. Ya, betul ya, bisa dipercaya. Yeah. Nah, kunci keberhasilan dari seorang leader atau pemimpin, selain dia dipercaya, itu dia juga diterima di lingkungannya. Nah, ini penting. Karena orang pinter, sepinter apapun, coba kita bayangin ya, orang itu hebat. Wah, tapi dia tidak diterima di lingkungannya. Ini problem, gitu ya. Karena pasti dia nggak bisa berkembang, nggak bisa maju. Karena apa? Lingkungannya nggak mau terima dia. Kenapa lingkungannya nggak mau terima dia? Ya mungkin ada banyak faktor. Ya, pertama mungkin orangnya ini ya tinggi hati, ya sombong. Kemudian orangnya nggak mau mendengarkan orang lain, ya ingin menang sendiri. Ya. Kemudian egois, ya menganggap orang lain rendah dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang itu jadi tidak diterima di lingkungannya. Padahal sebetulnya orang tersebut punya niat baik ya, punya niat baik mau menolong dan sebagainya, tapi caranya itu nggak bisa baik, caranya nggak bisa diterima orang lain.
Nah, ini problem gitu. Jadi kalau menurut saya, selain kita dipercaya, itu kita harus bisa diterima di lingkungan kita. Ya, makanya kita harus betul-betul lihat nih diri kita. Apakah kita ini orang yang peduli kepada orang lain? Apakah kita ini orang yang betul-betul tulus mengasihi orang lain? Ingin supaya mengangkat harkat hidup orang lain itu bisa naik, ya. Nah, itu penting, ya, karena itu satu kesatuan, ya, diterima dan kita dipercaya. Kalau di dalam diri kita ada dua hal itu aja, itu sudah bagus sekali. Ya, itu kita bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa dicontoh, dan bisa maju bersama-sama dengan timnya. Itu, Pon. Thank you. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Boas. Terima kasih. Ada tambahan lagi kan? Ini kalau diterusin nih, nambah terus nih kebaikan Bu Lili nih. Wah, bahaya, jangan. Justru terima kasih banyak Pak Boas itu untuk masukannya juga ya. Jadi bisa dipercaya dan bisa diterima sama di lingkungan kita ya. Karena itu tergantung dari karakter orang ya. Berarti kalau karakter Bu Lili udah patut kita contoh gitu. Nah, Amin. Satu lagi. Biar Tuhan Bu Lili. yang Nah, satu lagi menyempurnakan. Ibu Rahel. Silakan Bu Rahel, tadi yang pertanyaan saya masih ingat ya Bu pertanyaannya ya. Silakan Bu Rahel. Iya, saya juga di asuransi sama, dicemplungin juga gitu ya. Semuanya awalnya dari sakit gitu, terus lama-lama di prospek sama leader saya, akhirnya saya masuk dan puji Tuhan sih saya udah 5 tahun gitu di asuransi. Tuh. Terus Cifoni tanya apa lagi? Selain apa? Pertanyaan saya gini, asuransi kan tuh kita perlu dan bagus gitu ya, kalau masa apalagi untuk apa supaya kalau amit-amit kalau kita sakit itu kita tuh nggak buang-buang tabungan. Tapi apa perbedaannya Bu Rahel waktu jalanin asuransi sama Bu Rahel jalanin Atomi gitu? Saya tahu dua-duanya baik, cuman saya apa sih yang membedakan itu, karena saya nggak pernah jalanin asuransi Bu. Jadi saya pengen tahu gitu, apa yang membedakan? Oh, oke. Ya, kalau asuransi memang berurusannya tuh pasti rumah sakit ya, pasti gitu membantu untuk yang sakit gitu. Terus kita kalau klaim-klaimnya itu bisa benar-benar bisa apa ya? Bisa dijalanin, maksudnya bisa terklaim gitu ya. Mereka yang berada di rumah sakit kita ada kepuasan gitu. Yeah. Terus kalau di Atomi, ini saya berbicara tentang bisnisnya ya. Nah, kalau di Atomi, untuk barang dulu. Barangnya itu sekarang mudah didapat gitu, ya kan? Nah, terus kalau misalnya ini untuk sehari-hari gitu. Kalau Atomi itu barangnya mudah didapat sekarang, terus untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita akan lebih mudah nawarin produk Atomi dibanding asuransi, karena pengalaman saya kalau sudah ditawarin asuransi, misalnya satu keluarga misalnya beli kesehatan, terus saya tawarin lagi, oh saya udah punya, katanya gitu, terus saya tawarin yang lain, oh ini untuk pendidikan anak dan yang lain, terus dia jawabnya ya paling saya nabung aja deh, karena ya memang betul, karena asuransi itu untuk jangka panjang gitu. Kalau memang uangnya tidak lebih, nggak punya uang lebih, kemungkinan orang itu memang tidak bisa meneruskan, memang sayang gitu. Tapi kalau memang orangnya itu memang menyadari bahwa asuransi itu memang penting, itu dia memang pasti beli gitu ya. Itu perbedaannya, itu plusnya gitu. Cuman ya bedanya kalau untuk bisnisnya begitu 3 bulan saya enggak dapat, ya memang saya left gitu, saya nggak berlanjut gitu ya. Nah, jadi saya memang harus terus-menerus bekerja gitu. Ya bagus juga sih, itu namanya memotivasi saya untuk saya tetap bekerja dan menghasilkan apa yang menjadi impian saya. Gitu. Terus kalau di Atomi, kalaupun saya hanya belanja 1 tahun sekali, poin saya itu tidak pernah hilang. Gitu ya kan, perbedaannya itu. Nah, kalau di asuransi saya menawarkan
produk yang ada. Apakah kamu punya A, B, C ini? Tapi kalau saya di Atomi, ya kan? Saya di Atomi, saya cuma mengedukasi apa yang saya pakai. Nah, kalau saya sudah cerita dengan apa yang saya pakai, otomatis orang itu pun ingin mencoba. Nah, setelah mencoba, dia merasakan dan dia merasa cocok, saya yakin dia akan repeat order lagi. Nah, itu perbedaannya. Jadi, kalau Atomi ini, saya rasa lebih mudah dimengerti. Itu untuk saya ya, gitu. Mungkin untuk yang lain beda lah, gitu ya. Itu untuk saya pribadi. Ditambah, saya memang, saya suka di bidang untuk soal kecantikan, untuk ngelus-ngelus muka orang gitu ya, terus dandanin orang, itu saya memang hobi gitu. Jadi begitu saya ketemu Atomi, ya saya benar-benar merasa klik gitu. Oh, ini ternyata hobi saya tersampaikan gitu ya. Nah itu kalau di asuransi memang jujur ya, saya memang dicemplungin, tapi saya tipenya mau belajar gitu. Saya mau belajar dan saya bersyukur gitu. Saya bersyukur sekalipun jatuh bangun, saya bisa 5 tahun, dan itu yang membentuk karakter saya untuk saya bisa masuk Atomi gitu. Ketika saya ditolak, itu bukan suatu, kalau saya menawarkan produk Atomi, orangnya bilang, oh enggak, saya berpikir positif. Saya cuma bilang, itu pendingan. Ya, jadi suatu hari, pasti orang itu akan cari saya. Ya, jadi saya dapetin sesuatu baik dari asuransi maupun Atomi gitu. Mengajarkan tentang karakter yang benar, berpikir positif, dan melayani. Itu sih. Ya, benar banget. Jadi sebenarnya Atomi sama asuransi agak nyambung ya, Bu. Asuransi kan menjaga waktu kita sakit. Atomi menjaga supaya kita nggak sakit, Bu. Gitu ya. Benar ya. Jadi kalau sampai sakit ya sudah dipakailah asuransinya, tapi selama belum sakit dijagalah dengan Atomi gitu ya, Bu. Sebenarnya jadi ini udah nyambung nih bisnisnya si Bu Rahel nih gitu ya. Jadi makanan sehat pesan sama Pak Kirno, ditambah suplemen supaya nggak sakit. Kalau sakit pakai asuransinya Bu Rahel ya. Jadi ya Bu, saya promosiin Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu Rahel. Terus ada satu lagi sih Bu, keuntungan di Atomi Bu. Sama teman-teman, saya menjual dari yang hidup sampai yang mati ya. Katanya digituin sih. Benar juga Bu. Bu, ada satu lagi Bu keuntungan di Atomi, karena kita punya ID satu saat bisa kita warisin ke anak-anak ya Bu. Oh iya. Ya, karena kita kan punya anak yang mungkin ya kita nggak pernah tahu ya masanya kita tuh sampai kapan, tapi kita udah punya satu yang bisa mungkin diteruskan dengan anak-anak kita. Nah, 3 generasi ya, itu kita mesti belajar itu 3 generasinya bagaimana, mungkin nanti kita akan dikasih tahu. Nah, terus Ibu Ria, Pak Boas ada tambahan lagi? Ya, saya mau nambahin lagi. Jadi ini berhubungan dengan Rahel ya. Jadi Rahel itu kalau kita di asuransi, kalau kita kepengen dapat 1M sekaligus, ya nunggu nanti ada yang meninggal, ahli warisnya bisa dapat 1M sekali. Betul ya? Tapi kalau di Atomi ini, ketika kita hidup juga sebentar lagi kita dapat 1M tiap bulan. Kalau kita meninggal, anak, cucu, cicit, 3 generasi kita akan mewarisi income kita tiap bulannya selama 3 generasi. Gitu. Jadi kita bisa mewariskan warisan yang jauh lebih besar nilainya, nggak cuma sekali 1-2M, tetapi bisa berember-ember terus-terusan sampai selama kita hidup maupun setelah kita selesai tugas. Anak cucu kita ini nggak akan kelaparan, sudah ada warisan yang kita tinggalkan. Tapi kalau saya mewariskannya hanya dari asuransi saya, ya dia dapat sekali itu. Tapi bulan selanjutnya kalau dianya foya-foya 1M-nya habis ya pikir sendiri hidupnya gimana gitu. Tapi kalau di Atomi ini income saya wariskan sampai 3 generasi. Nah itu dahsyatnya dari situ. Kemudian bedanya lagi, kita kalau di asuransi kita menginvestasikan sesuatu ya, dari misalnya kita kebutuhan bulanan kita, sebulan kita pengeluaran kita 5 juta lah kebutuhan rumah tangga. Karena kita mau aman, tenang, kalau sakit kita aman, kita punya saving, ya kita mengalokasikan lebih ya dari yang biasa kita keluarkan untuk kita bayar insurance.
Kalau di Atomi itu investasinya tidak ada. Karena investasinya itu dari uang kita sikat gigi, cuci rambut, itu investasi kita. Jadi boleh dibilang kita tidak ada pengeluaran ekstra, tetapi nanti kita bisa dapat income yang gede sampai 3 generasi. Bisa ber-MM. Dan di Atomi itu pasti tercapai. Jadi bukan jualan janji. Ya, selagi saya hidup, saya akan melihat income itu terjadi dengan keluarga kami, gitu ya. Karena di Atomi sistemnya sudah jelas. Tapi kalau di asuransi kan kita nunggu itu nanti hanya membuat kita tenang kalau ada apa-apa yang kita tinggalin itu nggak repot gitu ya, ada warisannya. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, jadi teman-teman tahu apa yang Anda butuhkan ya. Jadi kalau kita jalanin Atomi, income kita datang terus, sisihkan sebagian untuk asuransi, itu bagus, bijak ya. Karena memang kita butuh, tetapi beda sebagai pebisnis ya. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Jadi Anda mau ninggalin warisan yang tiap bulan 1M terus selama 3 generasi, atau mau sekali satu kali keluar, itu pilihannya di kita ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Ria. Nah, sekarang udah jam 5:10. Saya senang sekali loh. Hari ini maksudnya banyak banget yang saya dapat juga ya dari teman-teman yang udah kasih testimoni. Walaupun setiap kali dengar ternyata selalu ada tambahan gitu, selalu ada tambahan. Nah, kalau bisa teman-teman yang lain juga, saya percaya banget nih. Ini juga pasti udah pada ngalamin sih, cuman mungkin belum pernah sharing atau belum pernah testimoni. Jadi boleh nanti setelah Zoom ini selesai, lapor sama leadernya atau langsung ke Bu Ria dan Pak Boas, bilang saya minggu depan mau dong gitu. Karena jujur aja saya ngelihat satu nama di sini, namanya Bu Heni. Bu Heni ini kebenaran satu tim sama saya. Ibu Heni ini punya banyak sekali cerita yang luar biasa dari bagaimana teman-teman di membernya itu membutuhkan produk-produk Atomi, dan maksudnya, dan itu bukannya yang simpel-simpel menurut saya gitu. Nah, nanti satu saat saya pasti minta Bu Heni juga untuk testimoni gitu, karena akan banyak. Nah, Bu Heni buka kamera ya. Jadi ini akan banyak sekali dari teman-teman kita yang bisa kasih testimoni. Jadi kita juga sambil dengar pengalaman orang, sambil kita belajar gitu. Dan menurut saya daripada kita baca, kadang-kadang kita nggak ngerti, kita cari tahu, kita salah cari tahu, tapi berdasarkan testimoni, menurut saya ini paling gampang dan paling mudah untuk kita belajar. Jadi buat teman-teman, untuk hari ini mungkin selesai ya Bu ya, udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi nanti saya minta mungkin di minggu depan kalau memang ada yang mau testimoni, tolong laporan ke Bu Ria seenggaknya sampai hari Rabu gitu. Jadi biar bisa kita biar setiap Sabtu kita itu lebih bermanfaat buat kita. Banyak pengetahuan, banyak ilmu yang bisa kita dapat setiap kali kita Zoom. Jadi bisa kita sebarin lagi ke member-member kita juga ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Thank you banget ya buat teman-teman yang sore ini sudah meluangkan waktunya untuk Zoom bersama. Kiranya momen seperti ini nih membuat kita semakin kenal Atomi. Kita dengar sharing-sharing dari mereka-mereka yang sudah mendapat manfaat gitu ya. Karena beberapa dari sharing ini juga mungkin adalah kebutuhan kita. Mungkin ada yang butuh mau tambah cantik, ada yang mau butuh tambah sehat, ada yang mau butuh tambah income-nya. Ya, teman-teman mau cantik dulu, sehat dulu, atau kaya dulu? Cantik sekarang, kaya sekarang, sama sehat sekarang. Sudah lulus kalau jawabannya itu ya. Jadi cantik sekarang, sehat sekarang, kita juga dapat income sekarang. Nah, buat yang teman-teman pengen cantik, banyak produk kecantikan di luaran ya. Produk skincare ditawarkan banyak banget. Bagus nggak? Pasti bagus ya. Tapi biasanya produk-produk yang ada di luaran itu membuat wajah kita bisa glowing, membuat wajah kita kencang, hilang kerutannya, cuman kerutannya pindah aja ke kantongnya berkerut, dan kantongnya jadi sakit, gitu ya. Nah, kalau di Atomi, mukanya cerah, glowing, kantongnya juga bisa glowing. Itu hebatnya Atomi, ya. Oke, kita foto dulu ya. Foto dulu dong, ya. Ya, yuk foto dulu. Buat teman-teman, buka kameranya. Yang lagi sama tamu, yang lagi sama